proses kemanusiaan Yesus lewat Maria, lewat siapa pun, lewat kakak sendiri pun bisa. Hah? Bisa kalau Jangan. Tuhan inginkan. Kalau aku mengandung Tuhan, kalau aku mengandung Tuhan, dia lahir, aku ditinggal ke surga, kutuk dia jadi batu. Aku orang Padang. Kakak kalau Sedangkan Malin Kundang aja Pak, naik kapal pesiar enak-enak mantap-mantap sama keluarganya. Ketika nggak diajak mamanya, dikutuk sama orang Padang jadi batu dia. jadi Apalagi dia ke surga nggak bawa aku. Bukan kutuk jadi batu dia, aku kutuk jadi tai. ya kan nggak tahu juga kakak dia dibawa Maria kan nggak ada ayatnya bahwa dia di neraka kan, nggak ada juga kan. Iya sama seperti nggak ada ayatnya dia di surga. Artinya dia belum tahu kita kemana dia di arahnya ini. Yang jelas dia tidak dibawa sama Yesus. Padahal Yesus gini loh Pak, aku ya kalau seandainya aku ini punya surga, pasti orang pertama yang kumasukkan ke surga itu adalah orang tua aku Kak, Pak. Pasti itu. Iya. Nah, tapi kenapa Yesus berkata yang lebih dulu masuk surga itu malah pesundal? Kenapa Yesus berkata kepada orang yang mau mati dengan dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus? Padahal Yesus kan punya ibu. Kalau udah tahu mau ke surga, apa salahnya sih bawa ibunya, kan enak-enak ke surga. Ya juga sih, tapi ya begitulah. juga sih. Tapi gini kak, ini kan juga sih. Ya juga sih. tapi Maria tetap masuk surga. Dari mana tahu? Emang dia dibaptis nggak dalam nama Yesus? Ya kakak bilang sendiri tadi kalau ada yang berbakti kan begitu. Kan Iya, gitu. masalahnya kan yang masuk Yesus ini surga itu kan yang dibaptis. Yesus kan orang benar. Maria pernah nggak dibaptis? Iya, Yesus orang benar menurut Bapak. Iya. Lalu dia kan ke surga. Nah, kata Yesus yang lebih dulu masuk surga itu ibunya, atau kalau kami nih Pak, jelas yang duluan masuk surga itu Nabi Muhammad SAW. Jelas itu. Iya. Baru kemudian kalau nggak salah itu perempuan. Tapi kan Perempuan kalau nggak salah setelah Nabi Muhammad masuk surga kalau nggak salah. Tadi aku tunjukkan dalilnya dulu ya. Tapi bukan pelacur, bukan pesunda nih ya. Kalau nggak salah ya. Ntar ya, aku ada baca dalilnya. Kalau Yesus kan aneh dia mau ke surga tapi ibunya nggak dibawa. Terus dibilang pesunda lebih dulu masuk surga. Kayak apa ya, kayak nggak dihargai gitu loh. Sedih aku lihatnya gitu loh. Nih, Nabi Muhammad itu orang pertama membuka pintu surga ya. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan aku orang pertama yang memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Nih, tidak ada makhluk yang masuk surga kecuali sebelum Rasulullah. Orang pertama dari umatku yang masuk surga Abu Bakar, sahabatnya. Ya, orang pertama dari umatku, dari umatnya Nabi Muhammad ya. Tapi udah masuk belum? Bahkan ya belum lah, kan surga belum dibuka Pak. Kan Pak, nanti fasenya di Islam itu Pak, Iya kak. tidak ada istilahnya di Islam itu kau mati langsung ke surga tuh nggak ada. Kakak mau Karena kita semua akan dimatikan. Betul. Oke, aku hormati itu kak, iman kakak itu. Tapi begini. Belum selesai. Oke, siap. Oke. Di Islam jangan samakan dengan di Kristen. Di Kristen, orang Kristen percaya bahwa kalau kalian pasti masuk surga duluan. Padahal tidak begitu. Ada masa kebangkitan namanya. Kalian yang nggak baca kitab kalian. Oke, lanjut kak. Di dalam Kristen itu ada namanya fase kebangkitan. Masa Anda mati terus surga, terus pas kebangkitan disuruh kembali lagi ke hari kebangkitan? Makanya di Islam itu surga itu belum ada yang memasuki, karena surga itu belum diberikan kepada orang yang berhak. Sekarang manusia ada di alam barzah namanya. Alam apa? Alam dimana menanti ya. Nabi Muhammad dan para nabi lainnya jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Nah, lanjut nanti setelah ada sangkakala mati semua orang, baru dibangkitkan semuanya. Pada waktu itu dihakimi, maka yang soleh mendapatkan surga, yang kafir mendapatkan neraka. Itu dalam Islam. Sekarang saya tanya, kalau di Kristen, kalau menurut pandangan saya ya, karena nanti jangan kalau saya bikin nanti secara Kristen, kalau mengenai ayat-ayat firman Tuhan itu kak, jadi 1000 orang bisa 1000 pemahaman. Ya, silakan. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya,
orang Kristen masuk surga, tetapi surga yang ini pun saya belum ini, karena saya belum menemukan yang namanya orang seperti apa saat ini di surga. Jadi yang dimaksud di surga saya rohnya kembali kepada Tuhan. Tapi untuk hari Bukan, yang saya tanya itu bukan itu Pak. Yang saya tanya adalah, coba pahami baik-baik pertanyaan saya. Apakah di Kristen memahami surga itu sekarang sudah dihuni oleh orang? sudah ada di sana orang-orang. Nah, Tapi masalahnya tidak itu semua. bertentangan Pak. Tidak Bentar. semua. Bertentangan dengan kitab kalian. Ya. Daniel pasal 12 nomor 2 ya. Tidak ada 1 Timotius pasal 6 16, tidak ada yang dapat menghampiri tempat Bapa, tidak ada yang melihat. Jadi kalau ada orang bilang di surga sudah ada orang, itu bohong. Karena nggak ada yang bisa lihat. Bapak lihat ya. Yang namanya fase orang dibangkitkan dari tanah, Ya. itu ada dalam kitab Daniel pasal 12 nomor 2. Ya. Banyak dari antara orang-orang yang tidur di debu tanah akan bangun, sebagian untuk hidup kekal, sebagian untuk kehinaan dan kengerian kekal. Artinya nanti Pak, hidup kekal itu nanti diberikan ketika sudah ada fase kebangkitan. Jadi nggak ada ceritanya kalau orang Kristen sekarang mati langsung masuk surga tuh nggak ada. Saya begini Kak, yang kalau pandangan saya. Bentar Pak, saya tambahkan lagi ayatnya biar Bapak paham. Kita ini kan edukasi Pak. Oke. Biar Bapak nggak sesat terus nih. Bapak baca Yohanes pasal ke-5 nomor 28 sampai 29 ya. Semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suaranya dan keluar. Oke. Artinya nggak ada yang di dalam kubur itu udah duduk di surga duluan Pak. Ya. Karena nanti akan keluar. Sama seperti Islam ajarkan, nanti yang di kuburan itu semuanya dibangkitkan. Mereka yang berbuat baik akan bangkit untuk Ya. hidup, dan mereka yang berbuat jahat untuk dihukum. Ya. Nah, dengar baik-baik ya. Jadi ada orang Kristen yang berpikir, Nabi kamu sudah masuk surga belum? Ya belum lah, kan surga belum diberikan. Itu kalian tertawa dengan hal itu. Padahal di agama kalian sendiri tidak ada orang yang mati hari ini langsung OTW surga, tuh tidak ada. Yang ada adalah orang yang sudah mati di kubur itu akan keluar dan dibangkitkan, dan kemudian baru setelah itu kalau dia baik amalannya masuk surga, kalau dia kurang ajar masuk neraka. Yohanes 5 nomor 28 sampai 29. Nah ya, kita lihat nih Yohanes 5:28. Ya. Yohanes 5:28 ya. Yuk, silakan dibuka. Ini kita perjanjian baru ya. Ya. Yohanes pasal ke-5 nomor 28. Saya takut baca terjemahan yang berbeda nanti. Nih, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, lanjut deh ayat 29 nih. Ini bukti nih, nggak ada orang tuh langsung ke surga. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup Ya. Oke. yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Gak ada ceritanya kalian itu semuanya masuk surga. Ya, aku Di sini jawab yang dulu, baik yang boleh? masuk surga Pak, bukan yang Kristen. Yang baik. Aku jawab dulu boleh? Silakan. Oke, jadi gini Kak. Saya juga memahami kalau yang namanya di surga itu tetap yang kembali roh. Jadi roh itu yang ke atas. Kalau yang namanya roh itu belum bersama tubuh. Nanti di hari kebangkitan tubuh akan kembali lagi kepada roh, disatukan oleh Tuhan. Di mana itu tertulis? Kenapa saya bilang roh itu kembali kepada saya? Coba baca cerita sama-sama Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi kalau saya meyakini namanya kematian orang Kristen, roh itu kembali kepada Allah. Tetapi untuk hari kebangkitan itu betul satu. Dan saya meyakini kebangkitan dalam tubuh ini, manusia ini ada tetap di apa? Kembali tubuh yang disempurnakan oleh Tuhan, kembali roh. Jadi saya tanya belum sama bisa. Bapak dulu. Orang bangkit dari kematian itu jadi roh ya? Tubuh akan bertemu dengan roh, akan diberikan Tuhan rohnya. Jadi tubuh yang Jadi di surga nanti roh atau tubuh? tubuh ada juga di ini. Tubuh ada juga. Tubuh juga. Ada tubuh juga. Tetapi Ada tubuh juga. ada tubuh kemuliaan kalau orang Kristen bilang. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu kayak mana? Apa bedanya dengan tubuh biasa? Tubuh biasa itu tidak bisa, yang jelas tidak bisa naik ke surga. Kalau tubuh biasa. Jadi yang jelas tubuh yang dimuliakan. Oh, ya. Kalau kita bicara tubuh adalah seluruh badan dari orang ya, Ya, tubuh betul. ya. Ya. Ya, bagian dari tubuh itu tangan, kaki. Betul. Artinya memiliki tubuh nggak nanti orang dibangkitkan? Pakai Memiliki daging. memiliki tubuh. Oh, oke. Cuman saya tidak Berarti bisa Anda menggambarkannya percaya. Kak ya, tubuh kemuliaan pertanyaannya seperti adalah, apa ya. Enggak.
Kata-kata tubuh kemuliaan itu bukan kata-kata yang ada di KBBI, Pak. Nggak ada memang. Nggak ada yang tahu memang. Iya. Nah, yang saya tanya adalah, apakah berjasad manusia di surga Anda Yang jelas yang lengkap dengan seluruh tubuhnya, lengkap dengan anus, bibir, lidah, alat vital, kelamin, lengkap begini dengan Kak, itu. makanya tubuh kemuliaan itu kalau memahaminya saya tidak sampai yang jelas bahwa tubuh kemuliaan tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada, dan semua ditahan tembus, tahan apa, semua tahan apa? Tahan api, Ada tahan gender semua. nggak? Ya, ada kalau itu, ada yang makanya membedakan laki-laki dan perempuannya? Kalau itu saya tidak bisa jawab karena memang Alkitab itu yang mulia. Yaudah. Ya. Yaudah, nggak apa-apa. Ya, intinya Bapak Juanda ini beda dengan Kristen mayoritas, percaya bahwa nanti manusia di surga itu punya tubuh, bukan hanya roh, teman-teman ya. Ya udahlah, oke Karena Pak. gini, aku udah bilang Bapak nggak usah jelasin agama Bapak karena aku nggak mau merendahkan Bapak. Mending Bapak nanya agamaku aja ya. Aku nggak suka soalnya Bapak kan tadi banyak batasan. Aku nanya boleh, tapi karena mama kakak Ya, yang boleh. bilang untuk bertanya ya. Memang. Begini, sama-sama juga sih jawabannya. Cuma mungkin saya belum tahu juga, tapi saya jawab. Sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa di surga tadi kakak bilang belum ada orang kan? Belum kan? Ada, biar saya kasih tahu ada orang, ada yang sudah ada di sana. Kalau di kitab Anda saya tahu Henok dan Elia udah ke surga, Ya Pak. ada, Menurut ya, kitab jadi Anda. oke. Tapi itu bertentangan dengan kitab-kitab yang lainnya, kan sudah saya bilang. Jadi saya bertanya lah kalau gitu kakak Di sesuai dalam dengan kitab permintaan. Anda itu kan ada satu, coba Bapak bilang, kalau memang Henok dan Elia sudah ke surga, berarti berbohonglah penulis kitab Matius. Coba Bapak lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tidak ada yang dapat menghampirinya, manusia belum pernah melihatnya. Kalau Henok dan Elia sudah ke surga bersemu dengan Papa, berarti bohong itu. Jadi kontradiksi kitab kalian. Wajar kitab kalian kontradiksi karena ditulis oleh manusia gitu loh. Duh, kok gak bisa dibuka ini madu aku. Udah Bapak tanya aja lah, Bapak belum nanti. Soalnya aku Jadi, udah hafal. wajar kakak bilang. Oke, saya bertanya ya kak. Tadi kan kakak bilang Nabi Muhammad sudah naik duluan kan? Tidak ada saya bilang begitu Pak. Duluan, Nabi Muhammad itu sekarang ada di alam barzah. Iya duluan. Dia nanti orang yang akan pertama sekali membuka pintu surga. Ya. Kalau menurut kakak, mana kakak lebih yakini yang udah ada di surga yang belum apa sudah gini gimana? Saya lebih meyakini orang yang nggak pernah berbohong Pak. Buat apa punya Tuhan, punya junjungan, udah mati bangkit ngaku-ngaku ke surga, tapi itu dusta. Tapi kakak Saya ini bukan orang percaya. Dulu saya kan jawab nih. Saya lebih baik percaya kepada orang yang masih meninggal tapi nggak pernah berbohong dan ajarannya mampu merubah peradaban dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, daripada punya Tuhan mati bangkit tapi nggak ada gunanya, dan itu pun belum tentu ada di surga. Katanya di surga, tapi kan belum tentu ada yang bisa menyaksikannya. Jadi parameter saya bisa mengikuti orang itu karena dia nggak pernah bohong, Mbak. Tapi kalau ada orang yang berbohong, mana mau saya percaya. Yesus kan berbohong. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari 3 malam. Itu kan bohong itu. Jadi gimana saya mau percaya sama Yesus? Orang mau mati aja dia bohongin. Kan Yesus itu ke surga kan katanya Pak. Nggak tahu kata siapa. Siapa yang bisa lihat surga? Kalau Nabi Muhammad mengatakan dia di surga sekarang berarti bohong. Kenapa? Emang Nabi Muhammad mati terus keluar bilang aku udah di surga loh. Harus datang dulu Nabi Muhammad dari kematian. Nah ketika Tuhan Anda bangkit dan mati, dia nggak ke surga, dia ke alam maut. Kalau seandainya ada neraka, alam maut, baru saya percaya. Karena Yesus katanya pernah mati terus bangkit terus ceritakan alam maut. Lah pernah nggak Yesus itu bilang dia di surga terus dia turun lagi menceritakan keadaan di surga? Enggak. Tapi kalian tahu Yesus di surga itu kan karena penulis kitab kalian yang nggak jelas siapa klaim. Nah apalagi Yesus ini terindikasi berbohong ketika mengatakan hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Atau dia mati hari itu, nggak ke surga malahan. Itu namanya PHP. Tubuh Yesus itu yang mati kak, tubuh Yesus. Saya nggak bahas yang mati apa. Bapak kan saya nggak minta jelasin. Bapak kan tanya, saya percaya nggak? Saya tidak percaya dengan Yesus sama sekali. Kalau mengikuti kitab kalian, kenapa di situ banyak kali bohongnya? Dia bilang begini lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak ada melalui aku, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa aku. Bohong lagi. Elia dan Henok sudah pergi ke surga tanpa Yesus.
Satu, bukan cuma Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kenapa? Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong lain. Jadi saya tidak mungkin percaya dengan sosok yang digambarkan bernama Yesus dalam kitab Anda. Kenapa? Karena banyak kata-katanya yang nggak bersesuaian dengan kenyataan. Di Lukas pasal 24 ayat 46, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Udah capek kita cari ya kan, tahu-taunya nggak ada. Gimana mau dipercaya begini Pak? Orang kayak gini mau dipercaya Pak? Sama aja kayak caleg-caleg yang hari aku akan mensejahterakan kita, tahu-tahu miskin. Apa mau dipercaya? Tapi kalau Nabi Muhammad tuh nggak pernah berbohong. Gak pernah Nabi Muhammad itu sama sekali literasi menunjukkan dia pernah berbohong. Ketika dia menceritakan Romawi akan hancur-hancur, Persia akan hancur-hancur. Nah, ada kebohongan Nabi Muhammad. Kalau Yesus gimana mau percaya? Orang mau mati aja dikibulin dia. Udah. Silakan. Jadi maksud saya gini loh Kak. Kakak kan percaya Nabi Muhammad. Oh iyalah, saya percaya sekali Nabi Muhammad gak pernah bohong. Tapi beliau belum di sana, di surga. Bagaimana dia membawa kakak? Loh, kenapa dia yang harus membawa saya? Kan yang mengizinkan saya masuk surga kan Allah. Emang Nabi Muhammad geret-geret saya ke surga? Nggak gitu konsepnya Pak. Nabi itu menunjukkan jalan menuju surga, bukan geret-geret kita menuju surga. Emang dia kurir apa? Dia bukan kurir Pak. Para nabi itu nunjukin jalan ke surga. Cara ke surganya begini loh Rifa, sembahlah Tuhan itu satu, jangan ngakunya satu tapi sembahnya tiga. Rifa, jangan makan babi, dilarang makan babi malah makan babi. Jadi Nabi itu bukan geret-geret saya ke surga. Nabi itu menceritakan, menjelaskan bagaimana cara masuk ke surga. Dan surga itu diberikan nanti setelah semua dibangkitkan. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Buat apa ngikutin Yesus yang pernah mati dan bangkit, sementara kematian dan kebangkitannya nggak ada gunanya buat peradaban. Terus omongannya nggak ada yang bisa dipegang. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Tahu-tahu nggak ada. Yesus Hari ini juga kau menjanjikan bersamaku di Roh Firdaus. Kudus, Kak. Janji Itulah doang. yang Aku itulah juga yang bisa menjanjikan. itulah yang menuntun kita sekarang beribadah kepada Pak, Tuhan. kalau cuma janji caleg-caleg di dunia di Indonesia ini banyak yang saya kasih janji. tahu, saya kasih tahu Kak, saya kasih tahu Kak. Kekristenan itu bisa dirasakan, bisa dirasakan. Pak Juanda, Bisa Pak dirasakan. Juanda. Aku Bisa tanya sama Pak dirasakan, Juanda dulu. Boleh. Pak Juanda. Kak Ripa dulu, Kak Ripa apa? Izinkan dulu, kalau memang diizinkan coba silakan. Bentar dulu. Sebelumnya aku belum pernah bikin dekorasi meja, jadi agak bingung mau mulai dari mana. Ini aku punya Siapa ini Ramadan? Dimit dulu. Kan tadi diturunkan bahwa dulu aja. Yesus itu menjanjikan Roh Kudus, betul? Ya betul. Oke, bagaimana cara kita memilih Roh Kudus yang benar ketika di dalam kalian banyak ada Katolik, Protestan, Karismatik, Oneness? Bagaimana caranya memilih Roh Kudus yang benar? Yang jelas syaratnya percaya Yesus, dibaptis. Buka Iya hati, kan itu undang Roh Kudus. Protein mengatakan Katolik bidat, karismatik dikatakan bidat. Kalian kan saling bidat membidatkan. Bagaimana Gini, Kak. Gini, caranya? Bang. Dengar dulu. Bagaimana caranya memilih Roh Kudus yang tidak bidat? Bukan, abang harus dipenuhi Roh Kudus baru abang tahu itu yang Roh Kudus yang mana. Kalau Ciri-ciri abang dia dipenuhi Roh kalian Kudus, aja apa? Kayak mana? Ciri-ciri diri penuh Roh Kudus kayak mana? saya ketika dipenuhi Roh Kudus, pertama saya dipenuhi Roh Kudus. Saya merasakan damai. Anda dipenuhi sejahtera. Roh Kudus? Bentar, Saya mengalami Anda pertama Anda penuh Roh dipenuhi Kudus. Roh Kudus? Pernah Oke. mengalami. Anda dipenuhi Roh Kudus? Mengalami Sekarang saya. Anda dipenuhi Roh Kudus nggak? Saat ini karena saya sedang berbicara yang bahasa saat ini saya tidak dipenuhi, tapi saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tunggu bentar. Anda nanti ngomong sama kami ketika dipenuhi Roh Kudus aja ya. Iya. Nggak usah sekarang ya. Kenapa? Karena kami pengen ngomong sama Roh Kudus Anda. Kami nggak mau ngomong sama Anda. Karena gini, Gini Kak. bro, bentar bro, ini hak kami ya. Bro kan bisa nih dipenuhi Roh Kudus. Tolong Ya. Anda pas kepenuhan aja ke sini ya. Pas lagi kosong jangan ke sini ya. Nggak mau nih ngomong sama orang kosong ya. Udah di mute dulu aja Pak Juanda ya. Anda lagi Ya, kosong. oke. Nanti minta dulu Roh Kudus memenuhi Anda baru ngomong sama saya dan Mika ya. Pak Juanda itu salah Oke. memahami soal orang di surga. Ya Pak Simon silakan Pak Simon. Ada yang mau disampaikan silakan. Ini Pak Juanda dengar ya. Emang benar. Bapak Yesus agamanya mengatakan- apa? Ya.
Bapak agamanya apa? Sama Kristen. Oh ya udah, silakan Bapak berhak. Silakan Pak. Memang benar, Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun akan datang ke Bapa kalau tidak melalui dia. Dia berbicara itu setelah dia ada, bukan sebelum ada. Jadi Pak Juanda itu harus bedakan. Makanya kan kayak Henok, Elia itu udah ada dengan Allah, surga. Tapi setelah Yesus ada dan setelah ada manusia setelah kedatangan Yesus, memang harus melalui Yesus baru bisa sampaikan. Karena setelah Yesus, menurut pemahaman kami, tidak ada lagi utusan. Oke, saya tanggapi boleh Pak Simon? Boleh, monggo. Kata Bapak tidak ada lagi utusan setelah Yesus. Ya, Bapak pernah dengar Yesus bilang begini nggak? Masih banyak yang ingin kuucapkan kepadamu tapi kau belum mampu untuk menanggungnya. Aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong lain. Roh Kudus. Roh Kudus. Oke. Sekarang saya tanya, coba tunjukin satu denom Kristen yang punya Roh Kudus beneran, yang mana Pak? Katolik, Ortodok, Protestan, Oneness, yang mana? Biar kita ikut nih. Roh Kudus itu anugerah. Saya Semacam paham. hikmat Enggak, pemberian. maksudnya yang kan gini Pak. Kan seandainya kami ingin jadi pengikut Yesus kan harus dipenuhi Roh Kudus dulu tuh. Saya pengen tahu yang Justru benar-benar dipenuhi. Kita diuji dulu. Kalau kita benar-benar ikut Yesus, baru Roh Kudus itu bisa mampir ke tubuh ke kehidupan Oke, kita. gimana cara ujinya Pak? Cara ujinya gimana? Ya itu sesuai dengan perintah taat. Apa itu perintahnya yang Bapak sudah lakukan, apa itu? Bapak Tiket pernah diurapi utama, Roh Kudus? yakini dulu bahwa Tiket utamanya apa? Hah? Tiket utamanya apa? Yakini bahwa Ya itu, Yesus mati bangkit Apa? sebagai penebus kita. Coba tunjukin kepada saya waktu Yesus mengatakan cara selamat adalah dengan percaya dia bangkit dan mati. Setahu saya Yesus berkata Ya kan begini loh. Yesus pernah berkata, anak Cara manusia masuk akan surga. mati bangkit pada hari ketiga dan naik ke Ya, surga. mana? Coba. Ya silakan. Yang mana? Lukas 24 ayat 46. Enggak ada Pak ayatnya itu di dalam kitab perjanjian lama Pak. Makanya saya bilang Yesus Bukan berbohong. perjanjian lama, memang perkataannya di perjanjian baru kok, masa di perjanjian lama. Iya, kan Yesus berkata begini, Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian. Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Itu kan Yesus mengutip kitab perjanjian lama. Apa coba Bapak baca konteks ayat itu? Nah iya, makanya kan dia datang itu untuk menggenapi apa yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi Masalahnya sebelumnya, ayat yang perjanjian digenapi lama. itu nggak ada Pak. Masalahnya muncul ayat itu nggak ada sama sekali. Ayat yang mau digenapi itu Ada. nggak ada. Nih. Ada. Oke, Bapak tunjukin ke saya. Nih. Bapak lihat ya. Nih. Coba. Saya bayar Bapak 1 juta kalau ayatnya ketemu ya malam ini ya. Saya janji loh. 24. Iya, Bapak ya. saya bayar 1 juta bukan kalau seorang ayatnya ada teologi nih. ya. Saya bukan orang Enggak, teologi ya. saya kan enggak, saya Hafal bukan menantang orang ayat-ayatnya, teologi. Tapi saya pernah baca Bukan. itu pernah. Gini loh Pak. Iya, saya tahu. Jadi gini loh Pak ya, ciri-ciri orang yang gampang tersesat itu adalah orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Ah, itu bahaya. Ya iya. Saya emang bukan benar. sok tahu, saya sudah belajar 7 tahun saya kaji, saya baca Bible ini 7 tahun ya Pak. Ya. Lukas 24:46, Yesus berkata begini. Bapak baca Coba. dulu perikop ayat ini. Ya sudah paham. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Maka di sini Yesus menegaskan cerita tentang dia ada di dalam ketiga kitab, benar nggak? Hah? Di sini Yesus menjelaskan bahwa tentang hidupnya Yesus, tentang Yesus sendiri, nubuatan tentang dia itu ada tertulis di dalam ketiga kitab nih, Taurat, Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, benar nggak? Ya. Ya. Nah, lalu Yesus mengutip, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Nah, ini apa kata Yesus? Ada tertulis ya Pak? Ya. Apa tertulisnya Pak? Tertulisnya Ya. begini Pak. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba Ya. Bapak tunjukkan kepada saya di mana tertulis tapi kata-kata begini ya, Mesias harus saya kan menderita makanya dan kan saya bangkit dari menjelaskan antara orang dulu. mati. Saya Sebentar bukan dulu, orang Pak. teologi, Pak. ya. Jadi saya Enggak, mau bentar, ingat sebentar. ayatnya di mana. Saya Pak, butuh sebentar waktu. dulu. Sebelum Ya, saya monggo. ini, kami ini orang Islam, nggak boleh zolim. Jadi Bapak
saya minta Bapak saya kasih waktu 1 bulan untuk cari tahu ayatnya di nanti saya mana. akan naik lagi. Sebulan lagi Bapak datang ke sini, saya kasih 1 Oke. juta kalau ayatnya ketemu, oke? Oke, 1 siap. tahun lah Pak, 1 tahun aja deh ya. Oke, Kalau Bapak siap. bisa ketemu 1 minggu, 1 minggu. Kalau Bapak ketemu Oke, sebulan, oke. sebulan. Itu Kalau kita ketemu kesampingkan setahun, dulu setahun itu ya. lah. Nanti akan saya itu. Tapi Enggak, saya mau masuk. sebentar. Sebelum kita kesampingkan, saya mau tegaskan. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Saya menantang Bapak Simon, teman-teman. 1 minggu boleh, 1 bulan boleh, 1 tahun boleh untuk menemukan perkataan yang dikutip oleh Yesus di dalam kitab Taurat, Zabur dan Iya, tapi kitab itu Nevi'im. Sabar perkataan dulu Pak, itu saya mau ngomong sama ayatnya netizen dulu sama. Pak. Pak, saya mau ngomong sama netizen dulu Pak. Oh ya, saya mau. Ya. Saya enggak tahu kalau mau netizen. Jadi teman-teman, saya meminta Bapak Simon ini mencarikan kutipan ayat. Karena kalau tidak ada kutipannya, berarti konsekuensinya ada 2 teman-teman. Pertama, konsekuensinya adalah Yesus berbohong karena mengutip firman Tuhan yang tidak pernah ada dalam kitab itu. Atau yang kedua, ayatnya pernah ada tapi mungkin dimakan kambing atau dimakan rayap. Ya. Oke. Nah, ya. jadi jangan minta tolong saya untuk menghargai kita sebagai manusia dan menghargai netizen yang menonton biar nggak buang-buang kuota. Mari kita sampaikan apa yang kita tahu, bukan apa yang kita belum tahu. Ya, ya. Saya mohon dengan sangat seluruh umat Kristen untuk menghargai kemanusiaan kalian dan kemanusiaan orang lain. Tolong kalau kalian misalkannya naik ke Komal ini, bicarakanlah apa yang sudah kalian tahu, bukan apa yang kalian akan cari tahu dan apa yang kalian belum tahu. Kalau tidak tahu, mulialah kalian dengan cara bertanya. Kalau tahu, tunjukkan dari mana pengetahuan itu. Karena kalau kalian bicara sesuatu yang kalian tidak tahu, akan kalian cari tahu dan bahkan kalian belum pernah tahu, apa itu yang harus kami dengarkan? Boleh saya bicara? Silakan. Nah, Anda konsep pertanyaan kan bukan itu. Anda yang bertanya tiba-tiba ayat itu ke saya. Yang saya belum siap dengan ayat itu. Paham enggak? Makanya Saya kan ingin menanggapi soal makanya Bapak bentuk Juanda. respect saya kepada Anda, saya baik kepada Anda, saya kasih Anda waktu setahun kan, Pak. Nah iya, makanya jangan bicara sekarang bahwa seakan-akan saya itu datang dengan sesuatu yang belum persiapan. Memang Nah, saya ingin saya tidak menanggapi bilang soal Bapak itu, Juanda jangan aja. dipelintir. Saya tidak bilang Anda ini saya tuntut Anda sesuatu yang Anda tidak persiapkan. Saya hanya minta tolong. Coba makanya dengarkan baik-baik. Saya minta tolong kepada orang Kristen, jangan bicarakan sesuatu yang kalian belum tahu, akan cari tahu bahkan nggak tahu. Siapa Kenapa? Saya bilang nggak Itu tahu, namanya saya sok tahu. teman. Yang saya ingin bahas sekarang Ya, itu yang kalau soal tahu di mana Juanda. coba? Ya Saya sebentar masuk dulu. kemari Kalau karena Anda saya memang menanggapi tahu, soal kenapa Anda apa harus yang saya Pak kasih waktu? Juanda bilang itu. Pak, Anda tahu nggak definisi tahu? Definisi tahu itu kita sudah membaca, sudah mengetahui sumbernya, isinya, Tahu. dan memahami, baru kita jelaskan ke orang. Wong kita aja nggak Sekarang pernah baca ayatnya, kok berani-beraninya sekarang saya menjelaskan begini ke lah. orang lain. Saya logis saja lah. Kitab sekian besar itu, apa Anda bisa hafal satu ayat pun detil sedetil Yang suruh Anda hafal siapa, Pak? Nah makanya yang kan nyuruh saya hafal bilang. siapa? Makanya saya bilang. Pak, Saya dengar itu akan baik-baik. membuktikan Saya gitu. tidak suruh Anda menghafal. Saya suruh Mengingat. Anda, bahkan saya izinkan Anda cari dengan ChatGPT sekarang ini. Anda kan punya Google. Anda nggak bisa pakai ChatGPT. Apakah ada ayat Lukas 24:46 dalam kitab penjelasan? Carilah. Masa nggak pakai ini, Pak? Pak, Lah. pengetahuan itu bukan menghafal, Sekarang Pak. dengar dulu. Pengetahuan Anda itu tadi bilang artinya kasih kau saya pernah waktu mengetahui ada di situ. Sekian tahun 1 bulan. Loh kok sekarang Anda nuntut? Sekarang saya harus. Saya kan datang masuk ini membahas soal apa Lah, yang dibahas dengan Pak ini Juanda. bukti kalau Anda, ini bukti saya ini orangnya objektif. Kalau memang ayat itu ada, tentulah bukan Anda orang pertama yang menemukannya, Pak. Kalau memang ayat itu ada, orang pertama yang menemukannya adalah para profesor ahli-ahli yang tidak akan mungkin membiarkan kami menuduh Tuhanmu berbohong. 7 tahun kami Yang diskusi, menuduhkan Pak. kami itu Pendeta cuma Anda saja. Loh, Sekarang pertanyaan, Pak, yang kamu menuduh tahu nggak Tuhan kami definisi berbohong? siapa coba? saya yang mengatakan Tuhanmu berbohong karena mengutip Ya, ayat iya, yang nggak saya pernah maklum ada. karena Anda memang tidak percaya Lah, Tuhan kami. ada Jadi nggak siapapun ayatnya? yang tidak percaya karena Ada memang nggak pasti ayatnya? akan berkata berbohong. Yaudah, saya tanya sama Anda, ada nggak ayatnya Lukas 24:46 itu? Nah makanya
kalau saya keluar sekarang nanti dibilang, saya wah lari gini. Nggak apa-apa, Saya kan keluar masih- aja, nggak apa-apa, keluar aja. Saya tunggu Anda 1 jam ke depan untuk membawakan ayat itu. Saya akan turun. Ini kan pelimbahan. Jadi saya tadinya mau bahas Ya. Pak Juanda, maaf Pak Juanda, saya mau bahas soal Silakan Bapak cari tapi ayatnya dulu. jadi Kami nggak mau konsepnya membiarkan. jadi beda lagi nih. Pak, bagaimana Ya udah. Bapak saya biarkan ngobrol dengan Juanda sementara Anda saja sok tahu? Kan saya sudah bilang dari tadi, bentuk penghormatan saya kepada orang-orang yang di Ya sini. udah, nanti saya Tolong balik lagi jangan dah. bicarakan apa yang kalian Ya. tidak tahu sama sekali. Kan saya bilang begitu. Tolong hargai diri kalian, jangan sok tahu. Ciri-ciri orang sok tahu itu adalah, bentar Pak, maaf Pak, mungkin agak pedih kata-kata saya ini. Ini supaya Nggak kita pedih punya buat kesadaran saya. aja sih. Karena Ya udah, kalau saya nggak itu pedih kalau jangan adu-adu. Lo kalau nggak pedih orang jangan de- adu-adu lah. Katanya nggak pedih tapi enggak, adu-adu. saya berbicara Itu ini bukan ngadu, maksudnya pedih. adunya itu karena tadinya saya ingin membahas Ya dengan kalau Pak Juanda. seandainya nggak merasa pedih, ditutup mic-nya Pak, diam kayak Pak Juanda, dia tidak terganggu. Ini Anda terbukti terganggu dengan kata-kata aduh. Katanya nggak sakit tapi aduh. Singkatnya di mute. Saya minta tolong demi menghargai kalian orang-orang Kristen dengan kemanusiaan kalian. Kalian kan manusia nih. Ya, Saya kan manusia lah. diperintahkan. Ya Allah. Saya lagi ngomong sama netizen Pak, seluruh orang kita Oh, yang sorry, nonton. sorry. Bisa nggak? Aduh, Pak, saya tuh kalau ngomong sama orang kita jangan kayak biarin saya ngomong kayak sama anak kecil, kalian udah dewasa ya. Nah, wahai saudaraku Kristen, tolonglah kalian naik ke sini, bicarakanlah apa yang kalian sudah tahu. Jangan kalian bicarakan apa-apa yang kalian belum cari tahu, akan cari tahu dan memang kalian tak tahu. Karena kalau kalian memberikan informasi dari atas ketidaktahuan, itu namanya sok tahu. Makanya orang berpengetahuan adalah orang yang bisa menjelaskan segala sesuatu karena dia sudah ketahui dulu. Tapi orang sok tahu mengatakan sesuatu yang dia sama sekali nggak tahu. Ada kok tertulis di situ, mana Pak? Jadi itu namanya sok tahu. Mari sama-sama kita edukasi publik dengan mencontohkan. Apa yang harus kita contohkan? Tahu diri. Tahu diri seperti apa? Kalau kau tahu ya kau sampaikan. Kalau kau nggak tahu diam. Bertanya saja. Kan begitu. Yang tahu ketik satu dapat duit 1 juta. Ya, yang tahu ayat di mana tertulis Lukas 24 ayat 46, ketik 1 naik, tolong dibacakan, saya kasih 1 juta cash, saya transfer malam ini 1 juta. Karena saya udah lama cari ayat itu. Saya nggak terima Yesus ini dituduh sebagai seorang pendusta loh. Karena saya nggak percaya dia pendusta. Kalau ada yang menemukan ayatnya di kitab Yesaya, di kitab Mazmur, di kitab Hosea, di kitab Samuel, silahkan naik ke sini ketik 1, saya transfer uang 1 juta. Bukti kalau Yesus tidak berdusta. Sebenarnya ada 2 konsekuensi. Boleh kita katakan Yesus tidak berbohong, tapi ayatnya pernah ada namun hilang, dimakan kambing, gitu. Atau akui saja lah Yesus salah kutip, ayatnya nggak ada tapi diada-adain, kan gitu. Ngeri loh konsekuensi ini loh, bahaya loh, bahaya banget loh, bahaya sekali loh kalau kalian nggak bisa menemukan ayat itu. Sempat kalian tidak menemukan ayat itu, ini kredibilitas Yesus sebagai orang jujur tercoreng loh di sini loh. Masa berani-beraninya dia mengutip firman Tuhan ternyata firmannya nggak ada, atau jangan-jangannya firmannya pernah ada tapi dimakan kambing misalnya, baru. Tapi tolong tunjukkan bukti kalau ayatnya pernah ada, ya. 1 juta dari aku, 3 juta dari orang di bawah, 25.000, 4 juta 25.500. Lagi nih. Oh ya si Anan, aduh si Anan belum kukirim 100.000. Sorry Anan, aku udah screenshot lo, GoPay kau lo Anan. Sorry Anan, aku sibuk kali Anan. Untung diingatkan sama si Anan. Nih ya, aku udah screenshot GoPay si Anan ini guys. Mau kukirim kemarin nih. Nih ya, mana GoPay-nya kemarin ya. Si Anan kemarin bertanya 2 pertanyaan ya. Mana screenshotnya GoPay si Anan ini kemarin ya. Ternyata si Anan itu ada ininya guys. Dia ada apa namanya? Screen, ini nih. Si Anan mana dia? Di handphone mana ini?
bentar. Kukirimlah sekarang Anan, lupa lagi aku nanti ngirimin si Anan 100.000. Bentar. Tante Mika ambil alih dulu. Aku mau kirim ke si Anan 100 dulu. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau dapat duit 1 juta, silakan ketik 1 ya. Temukan ayat yang tertulis di dalam apa tadi itu ya? Di dalam Lukas 24 nomor 46. Ya, katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ketik 1. Alright. Jamba. Mak, lumayan nih 1 juta. 1 juta yang beruntung. 1 orang udah kujamba. Silakan ketik 1. DLL. Selamat siang. DLL. Halo. Ya, DLL Islam apa Kristen? Saya nggak ketik 1, abang, tante, Oh, Mika. enggak, tadi Itu 1 tabastu permintaan sama aku dengan 1. Ya. Sorry, Ya, sorry. ini- Turun. Juta ya guys, Oke. 1 juta. 1 1 juta. juta. Oke, Turunkan, makasih Bang turunkan. DLL. Assalamualaikum. Ya. Ayatnya Ya. seperti yang dikutipkan Yesus ya. Jangan kalian Sebab berubah ada ayat. tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya. Betul. Ketik 1. Janganlah yang Islam ketik 1. Yang Kristen aja. Yang Kristen Kalian lah. Kristen memang. Itu udah 7 Ya, tahun loh setia. kami nanya ini tuh loh. Nggak ada ketemu sama sekali. Karena ayatnya emang nggak ada. Halo. Itulah ya Pak Juanda. Itu saya jawab aja secara langsung seperti itu memang tidak ada. Oh ya udahlah kalau gitu. Nggak Berarti ada Yesus itu berbohong ayat ya. itu. Nggak Berarti Yesus berbohong. Saya harus khawatir juga sama semua pendengar di sini bahwa kitab ini tidak sempurna, semua kitab ini. Waduh. Saya katakan tidak sempurna karena di situ Aduh. ada, iya, saya katakan aja tidak sempurna. Bisa juga seperti kakak riwayat tadi, mungkin bisa Tuh, bisa juga kurang. ulang. Bentar, aku rekam dulu, bentar. Oke, saya kasih tahu. Bentar. Aku rekam dulu. Bentar ya teman-teman ya, kita Nanti kan rekam saya dulu. kasih tahu. Oke. Ya. Tidak ada kitab Oke di bumi. teman-teman, ini rekaman langsung. Bentar. Oke teman-teman, ini adalah pernyataan yang tegas dari Bapak Kristen ini yang mengatakan bahwa Bible itu kitabnya tidak sempurna. Apakah betul Pak Juanda? Semua saya yakin tidak ada yang sempurna kitab, karena apa? Itu ada campur tangan buatan manusia. Sorry Pak, kitab Anda aja Pak, jangan bawa kitab kami. Yang saya tanya kitab Anda. Karena kalau nggak pernah baca Al-Quran jangan nuduh-nuduh. Yang saya tanya itu, kitab Bible ini sempurna nggak menurut Anda? Jangan bawa kitab kami lah. Jadi nggak sempurna, yang nggak sempurna ada sama Tuhan. Kitab ini Ya buatan manusia ampun. tidak sempurna. Saya katakan tidak Takut. sempurna, saya meyakini tidak Berarti- sempurna. Bapak sebagai Kristen mengatakan kitab Bapak tidak sempurna, ada campur tangan manusia. Tetap ada karena yang nulis juga manusia. Jadi yang sempurna hanya Yesus sempurna. Oh, oke. Gitu. Berarti Bapak sudah akui kalau kitab Bapak tidak sempurna ya, campur tangan manusia di dalamnya ya. Ada. Walaupun bagaimana, Oke. apapun ada yang salah seterjemahan, ada yang begini. Jadi harus saya katakan terus terang aja. Iya. Makanya, Mantap. ya itu saya pribadi saya ya, mau terserah kalau orang tapi Iya. ya. Tapi perlu saya kasih tahu juga Kak, seperti kakak bilang tadi itu, kasih inilah sekian 1 juta, karena saya kasih tahu juga kesempurnaan di kitab lain boleh saya uji juga, tidak ada. Bisa saya kira kalau saya bisa Sorry saya Pak, uji. kitab kami sempurna Pak. Aku saya Boleh uji, Bapak uji kitab bisa kami tes. asal Bapak punya ilmu ya. Oke. Saya tes Coba saja. Bapak sebutkan Colok, apa gini. kesempurnaan. Bentar Pak, Bapak kan mau ngetes nih. Syarat menjadi seorang pengetes itu harus lebih berilmu daripada yang Bisa dites, Pak. dijawab Maka, setiap pertanyaan. Pak, coba tunjukkan kepada saya definisi kitab sempurna bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau seandainya ditanya nanti, sebutkan cara memasak bakwan dalam kitabmu. Kalau tidak ada berarti itu enggak kitab suci Ya, namanya. karena gini, semua ada, itu baru sempurna. Bentar bro, dengar baik-baik ya. Inilah kenapa kami tidak mau jadi Kristen.
Setiap orang Kristen punya parameter itu sesuka hatinya. Bukan Yang disebut sesuka. dengan kitab suci itu enggak, bentar dulu. Sebentar dulu sebelum saya selesai, jangan dipotong dulu biar enak. Saya mau tanya sama Anda, definisi kitab suci itu apa? Silakan jelaskan dulu sama saya dan tolong ambil kaidah ilmiah, jangan seenak hati Anda. Definisi kitab suci apa coba? Definisi kitab suci adalah Ya kitab suci, ya itulah memberikan petunjuk pada kita. Definisinya Oke. kitab suci Berarti memberikan kalau petunjuk, ada kitab mengajak, yang memberikan petunjuk, Tetapi maka bisa dikatakan suci. Tidak Bentar semua. dulu, sebentar dulu bro. Saya ini bingung dengan orang Kristen ini loh. Ketika mereka sudah menjawab, kita belum minta penjelasan, mereka udah duluan menjelaskan loh. Kan yang saya tanya definisi kitab suci, Anda sudah jelaskan. Kalau Anda sudah jelaskan, kenapa Anda cukup dengan penjelasan itu? Gini loh, saya melihat orang Kristen ini begini polanya. Kita tanya nih, kamu mau makan ayam atau bebek? Saya mau makan ayam, tapi karena ayam itu adalah makanan. Saya nggak tanya itu, saya tanya kau makan ayam atau bebek? Makanya diskusi kita itu selalu berantakan dan saya selalu emosi. Kenapa? Membuang waktu saya. Karena Saya tanya, bagaimana apa yang disebut dengan kitab suci? Coba Anda jelaskan, kenapa kitab itu dikatakan suci? Alasannya apa? Yang jelas di dalamnya pertama firman Tuhan. Oke, kalau ada buku porno dituliskan ayat Matius di dalamnya, bisa nggak buku porno ini dikatakan kitab suci? Bisa. Berarti Anda suatu saat kalau ada majalah Bobo, ada kitab Matius, itu majalah Bobo Karena itu kitab suci. saya tahu maksud kakak itu, karena ada tentang namanya orang Saya ditunjuk. nggak mau, jangan sok tahu dengan maksud saya. Saya cuma tanya apa yang kamu Iya. maksud. Kalau ada buku porno teman-teman, dan buku itu ternyata di dalamnya ada ayat Matius, maka kitab itu langsung jadi buku suci teman-teman, menurut Pak Juanda. Nah, mohon maaf Pak Juanda, inilah yang kita tidak sepakati. Bagi Anda, kalau ada koran ditulis dalamnya kitab Yohanes, koran itu jadi kitab suci. Bagi kami tidak. Yang Jadi apa namanya kitab sekarang, suci adalah oke. seluruh isi firman itu adalah perkataan Tuhan, tidak bercampur dengan perkataan Siapa manusia. bilang? Siapa bilang di situ tidak ada perkataan manusia? Terus kalau yang coba namanya tunjukkan. Coba tunjukkan. Kalau kitab Anda iya. Loh. Kalau mohon Pak, maaf. tunggu, Anda pernah baca Quran Saya nggak? jawab, kan Anda mau pernah kasih baca Quran nggak? Gini saya kasih tahu dulu. Ada nggak di situ yang namanya Nabi Muhammad berbicara? Bukan Nabi Muhammad yang bicara. Di situ Siapa? Allah semua yang mengatakan. Masa tidak Udah ada? tunjukin ayatnya. Ya udah Ya, saya- tunjukin. ya, Loh, kakak ini kayak- Kristen ini lucu teman. Saya tanya sama Anda pernah baca Quran? Orang di situ semua ada manusia. Saya berarti Saya kalau nggak- tanya Anda pernah baca Quran nggak? nggak pernah. Saya mendengar pernah dari Kalau orang-orang. Anda tidak pernah baca Quran, kenapa Anda sok tahu dengan Quran? Kalau saya Ya, tiap Kak. hari baca kitabmu. Ya, kan- Kalau saya kan katakan gini, kitabmu Kak. itu karangan, itu bukan karena sok tahu. Karena Saya aku udah sering bilang dari mendengar tadi, di TV. Diam dulu Kristen. Aduh, ini lama-lama Maju memang Anda jadi jangan penghujat bahas-bahas Kristen-Kristen sama ini. lain. Dengar teman-teman Kristen ya, Kristen saya sudah bilang berkali-kali. Kalian kalau tidak tahu jangan sok tahu. Sulit nggak sih jadi orang yang normal gitu? Saya tanya sama Kristen yang naik ke komal-komal, sulitkah kalian menjadi manusia yang tahu diri? Kalau ndak tahu jangan sok tahu. Kalau tahu beritahukanlah. Apakah sulit kalian menjadi orang yang bicara dengan pengetahuan? Anda tak pernah baca Quran. Lalu Anda bilang ada perkataan Nabi Muhammad. Lalu Anda tanya ke saya, ada nggak perkataan Nabi Muhammad? Saya sebagai orang yang membaca Quran bilang tidak ada. Lalu Anda langsung mengatakan, masa tidak ada? Yang menuduh ada perkataan Nabi Muhammad dalam Al-Quran kalian. Kenapa saya yang harus buktikan? Saya sudah bilang Al-Quran itu 100.000%-nya kalam ilahi, perkataan Tuhan, tidak bercampur dengan karangan lepas manusia. Bukan berarti saya mengatakan bahwa itu saja parameter kitab suci, bukan. Itu baru satu alasan kenapa Al-Quran dikatakan suci. Dengarkan baik-baik Juanda. Saya minta dengan hormat orang Kristen untuk menghargai kemanusiaan kalian. Jadilah manusia dengan bisa diatur. Aturan pertama adalah bicarakan apa-apa yang kau tahu. Ya. Tolong kau sampaikan apa yang kau tahu. Sekali lagi saya sampaikan ini.
Aku Ya, masih sedikit unik. sekali lagi saya sampaikan, ya. Tolong Kristen, kalau tidak tahu jangan sok tahu. Kenapa? Kalian kan bukan hewan. Kalian kan manusia. Kenapa kalian tidak tahu apa-apa, kok berani-beraninya ngasih tahu apa yang nggak kalian tahu? Kalian nggak tahu diri ya? Nah, itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu sempurna sebagai kitab suci karena alasan dia dikatakan suci bukan hanya karena dia kalam ilahi. Dia menjadi petunjuk bagaimana menjadi muslim yang sesungguhnya. Kalau Bible tidak ada petunjuk cara menjadi Kristen. Petunjuk tentang siapa Yesus saja nggak ada. Sekali-sekali dikatakan anak manusia, tiba-tiba dia katakan Tuhan padahal nggak ngaku Tuhan. Kalau Al-Quran, semua yang perlu diketahui orang beriman yang adalah usul atau fundamentalnya agama Islam itu jelas, nggak berbelit-belit. Tapi kalau kau minta cara bikin bakwan di Al-Quran, tutorial bikin bakwan nggak ada. Jangan kalian pikir Al-Quran adalah kitab yang menjawab semua pertanyaan Kristen. Al-Quran adalah kitab yang memberi petunjuk orang bertakwa, bukan petunjuk kepada Kristen. Nanti kalau Kristen bilang begini, pokoknya semua yang ada harus ada di Al-Quran. Contohnya apa? Bagaimana cara bikin bakwan di Al-Quran? Nggak ada. Berarti nggak suci. Sejak kapan parameternya itu? Parameter kitab dikatakan suci adalah bisa menjadi petunjuk hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Contoh, apa yang harus dilakukan untuk selamat? Mana Tuhan? Siapa Tuhan? Mana Nabi? Mana kitab suci? Di kitab kalian jangankan cara masuk surga loh. Siapa Yesus saja tidak jelas sampai sekarang. Terbukti bahwa Agatha dan Mikana masih bertengkar gara-gara Yesus berkata akulah dia. Gara-gara Yesus berkata akulah dia, kita nggak tahu dia ini apakah Bapa, atau dia adalah anak, atau dia adalah Roh Kudus, atau dia adalah hantu, atau dia adalah orang. Sampai detik ini bukti ketidakjelasannya terbukti dengan banyaknya denom berpecah tentang mengenai siapa Yesus. Di abad kedua muncul konsep Trinitas. Di Konsili 325 muncul sebuah rapat masyarakat yang digelar oleh uskup-uskup menentukan dia ini kira-kira setara nggak ya dengan Bapa. Al-Quran nggak perlu rapat menentukan siapa Tuhan, siapa Nabi. Kul huwallahu ahad. Jelas. Tidak perlu kami rapat-rapat lagi menentukan Tuhan kita ada berapa ya. Seperti yang terjadi di Kristen. 20 konsili terjadi sampai detik ini nggak juga jelas ini bapak atau anak. Makanya kitab kalian semakin dibaca semakin pecah denom. Semakin dibaca Al-Quran semakin merapat umat Islam. Satu umat Islam. Semakin dibaca Bible semakin birahi. Semakin dibaca Al-Quran semakin takut melewatkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Ancaman. Dibaca Bible semakin kurang ajar kita karena Yesus di situ ngata-ngatain orang ular bludak, munafik, anjing. Dibaca Al-Quran semakin takut kita berkata-kata kasar. Jadi tolong tunjukkan alasan kitab kalian dikatakan suci. Sudah kalian akui karangan manusia bercampur di situ. Sudah kalian akui dan bahkan terbukti kontradiksinya banyak di situ. Sudah kalian tunjukkan Tuhan kalian aja mengutip ayat-ayatnya nggak ada. Maka apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Kalau Al-Quran saya bisa kasih 100 alasan Al-Quran dikatakan suci. Tapi yang paling nampak jelas itu ada 5 yang bisa kalian buktikan secara langsung yang dilegitimasi oleh Al-Quran. Yang pertama, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa kata Allah? Ini kitab yang tidak ada keraguan. Gak ada yang bingung antara akulah dia siapa. Gak ada yang bingung kira-kira siapa ya Tuhan kita? Apa ya? Ayat Muhammad itu tanpa belajar tinggi pun kalian asal ngerti bahasa Indonesia kalian paham maksudnya. Inilah yang disebut dengan Quran sebagai petunjuk. Di Bible petunjuk cara kawin ada enggak? Bagaimana tutorial menikah ada enggak?
Di Al-Quran, apa yang harus dilakukan, siapa yang boleh dinikahi, usia berapa dinikahi, siapa yang nggak boleh dinikahi, makanan apa yang boleh kau makan, ada semua lengkap. Di Bible ada cara mendidik anak yang baik, ada nggak? Tidak ada. Ada tidak larangan di Bible? Tidak boleh mengawini anak umur 1 hari. Gak ada larangan. Di Bible itu yang ada hukum kasih. Kasih apa? Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu. Seperti apa mengasihi dirimu? Pikul salib, sangkal dirimu, bunuh diri kau, matilah kau. Jadi kalau kalian katakan kitab kalian kitab suci, aku pengen tahu alasannya apa. Kalau Al-Quran, pertama dia petunjuk. Yang kedua, tidak ada kontradiksi. Dalam Quran surah An-Nisa 82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Kalau ini bukan dari sisi kami, dari Allah, tentulah banyak kontradiksi di dalamnya. Bible yang bilang banyak kontradiksi bukan kita. Bart Ehrman, seorang profesor doktor Perjanjian Baru, diakui oleh banyak Kristen. Tidak bisa kalian bantah kontradiksi, walaupun kalian coba untuk membenarkan kontradiksi itu dengan mengatakan sebenarnya saling melengkapi. Yang satu iblis, yang satu Tuhan. Kalian bilang ya iblis dipakai Tuhan. Kemudian apalagi kata Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min misli. Apa kata Allah kalau ini suci? Kalau yang namanya kitab suci yang datang dari Tuhan, tidak mungkin bisa ditiru. Makanya Allah bilang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kata Allah, kalau kau ragu bahwa ini didatangkan dari sisi kami, buat semisalnya tiru 1 surah. Nggak ada yang mampu, bahkan disuruh tiru 1 ayat. Bahkan huruf muqatta'at saja, alif lam mim, nggak ada yang mampu meniru. Apalagi ayat, apalagi surah. Kalau Bible jangankan tiruannya, ayat-ayat yang dikatakan apokrifa itu ratusan. Bahkan orang Katolik yang mengeluarkan Deuterokanonika itu dianatema oleh Protestan, dianggap sebagai ayat palsu, kitab palsu. Artinya kitab kalian bisa dipalsukan dengan adanya apokrifa. Al-Quran suci karena tidak ada kontradiksi, semuanya kalam ilahi, isinya adalah petunjuk dan tidak pernah terdistorsi. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara penjagaannya? Bagaimana mungkin ada satu kitab yang dihafal oleh jutaan orang? Hanya Al-Quran satu-satunya. Mana ada tuh kitab lain yang dihafalkan? Bahkan karangan manusia yang tipis pun nggak ada yang dihafalkan satu lengkap itu. Nggak ada. Jadi Al-Quran itu bukti kalau dia layak dikatakan suci, dia datang dari Tuhan. Apa bukti kalau kitab ini datang dari Tuhan? Tidak bisa ditiru, tidak ada kontradiksi, tidak pernah terdistorsi, ya. Kemudian di dalamnya merupakan petunjuk yang jelas. Kemudian semuanya perkataan Tuhan, bukan karangan lepas manusia seperti perkataan Lukas. Menurut anggapan orang. Kitab kira-kira pukul sekian. Roh Kudus yang bilang kira-kira. Roh Kudus kalian aja nggak tahu kapan pastinya, malah kira-kira. Kalau kami umat Islam berkata insya Allah, wajar kami manusia. Ini Tuhan kalian yang berkata kira-kira loh. Pergilah ke rumah tuh si kira-kiranya, kira-kira. Makanya nggak layak kitab kalian dikatakan suci. Untuk membuktikan kalau kitab kalian layak dikatakan suci, maka berikan kepadaku 1 alasan saja. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Memuat petunjuk apa? Apa petunjuknya di situ? Gitu loh. Ya? Silakan kalian tak jawab, saya mau on the point. Nandar kasih tema. Kenapa kitabmu suci? Saya tidak mau mutar. Saya mau umat Kristen di sini punyalah rasa malu. Masa kalian nggak malu ngaku-ngaku kitab kalian suci tapi nggak ada alasan dikatakan suci? Ya berikan dulu dah Coba kesempatan. kalian jawab. Ya, saya mau satu saja alasan kenapa kitabmu dikatakan Bukan, suci. Baru kita uji. artinya kakak hanya Bentar, bertanya. bentar, Kita bentar bertanya dulu, tidak diberi Juanda, kesempatan. Juanda, bentar dulu. Ya, Kamu kami tadi udah blunder dengan pernyataan.
Ya Kamu udah dengar blunder dulu, dengan saya pernyataanmu pertama. Saya kasih Mau tahu poin, dulu Pak. bang, sebentar dengar dulu. Bentar dulu. Kamu tadi mengatakan kitab suci itu adalah firman Tuhan. Iya. Nah, kamu menanyakan mana ada perkataan Nabi Muhammad di Al-Quran. Apakah Ya. Nabi Muhammad Tuhan? Kau udah blunder di sana. Aku nggak Udah ada nanya- bego kau di sana. Siapa yang nanya itu? Tak ada kak, tanya coba ulangi. Ada Di mana perkataan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran kau bilang? Aku tidak bilang begini. Dengar pertanyaannya. Kan ada juga di dalam Al-Quran. Tadi Kan- kau bertanya seperti itu, di mana di dalam Al-Quran tertulis perkataan Nabi Muhammad? Salah bang. Sementara salah, pernyataan. Salah abang. Tak ada. Begini loh saya tanya gini. Udah nggak usah debat kusir gini, aja Tante gini Mika. loh, Bang, Saya saya- pengen gini, mendengarkan gini, orang dengar Kristen dulu, Kak. memberi alasan kenapa Kak, kitabnya suci Kak, ini debat biar- kusir lama-lama. Biar saya luruskan dulu. Gini aja Juanda, Aku Juanda, saya jangan mau dipitnah kamu dipitnah saya tadi. Ada yang pertanyaan saya kan Aduh, pun begitu. dipitnah. Enggak ada Ada saya apa katakan. pertanyaanmu? Kan saya bilang gini. Ada enggak perkataan Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an? Itu loh, Bang. Tidak ada. Nah, itu loh Semua jangan Al-Quran itu Kan isinya udah- perkataan Allah. jadi tidak ada ya. Kamu bisa nggak mendengarkan orang kalau ngomong? Masa kami harus menjawabnya 100 kali Oke. sih? Oke, itu yang pertama. Oke, dengar dulu. Telinganya kenapa? Nah, gini, Kak. Kalau kitab itu kan memberikan ini petunjuk semua kan. Otomatis semua yang mengimani pasti sesuai petunjuk itu kan. Langsung on the point aja. Kenapa? Bang Kenapa Juanda, kita nggak usah berbelit-belit. manusia ini udah dikasih petunjuk tapi berbeda-beda pendapat. Nggak sama, nggak satu ini. Oke, nggak satu. saya jawab. Pertama adalah Anda tidak mengambil petunjuk itu. Anda tidak pernah baca petunjuk itu. Anda jangankan membaca, melirik aja enggak. Kok pengen pula dapat petunjuk, ngelirik aja kagak. Tapi beda loh, Kak. Contoh saya nih, bentar dulu. Kalau ditanya saya yang jawab lah. Contoh saya nih. Saya aja yang sudah punya petunjuk di tangan saya masih baca kitab yang dianggap petunjuk orang lain loh. Untuk membuktikan kalau kitab itu tidak layak jadi petunjuk. Jadi saya ini bukan orang bodoh yang ketika dikasih tahu Al-Quran ini petunjuk, saya langsung uji gitu. Maka ketika Al-Quran sendiri menegaskan dirinya, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Saya ketik di Google, saya cari jurnal-jurnal ilmiah, saya tanya kepada sana ke sana sini situ sepanjang sejarah, apakah ada orang yang mampu membuat satu kitab atau satu surah yang mana umat Islam ini bergoncang dan meragukan, itu kayaknya firman Tuhan lah, itu bukan lah, ini firman Tuhan lah. Anda tahu tidak kejadian yang kemarin terjadi? Satu huruf saja berbeda harokatnya, itu langsung heboh jagat maya itu. Artinya Al-Quran ini dijaga oleh Allah seperti yang Allah katakan. Kami turunkan Quran dan kami jaga. Pernah kejadian satu cetakan Al-Quran teman-teman, itu harokatnya kalau tidak salah atau hurufnya itu salah waktu itu langsung ketahuan dan heboh semua orang. Kalian tahu nggak, penjagaan Al-Quran ini sama seperti sistem blockchain, diawasi seluruh orang. Satu saja bacaannya. Contoh kakak Sinta tadi waktu dia lagi belajar ta'awuz, apa kata dia tadi? A'udzu billahi minasyaitonir. Orang tahu nggak kayak gitu bunyinya. Orang tahu kalau bunyinya bukan ju, padahal ju z hampir sama bacaannya. Inilah penjagaan Al-Quran, nggak bisa dirubah sama siapapun. Kenapa? Karena ketika orang menyebutkan kata a'udzubillah, belum tentu lolos loh. Zal, zai, zo, itu beda. Jadi ketika orang salah saja hurufnya antara zai, zal, dan zo, ribuan orang bisa pantau itu salah. Jadi artinya Al-Quran ini terjaga. Nah, saya punya otak. Ketika ada seorang nabi yang ummi, gak pernah baca tulis, tiba-tiba membuat sebuah kata-kata, kalau kalian mampu membuktikan Al-Quran ini bukan datang dari sisi kami, maka kalau memang kalian ragu kepada apa yang diturunkan kepada nabi ini Nabi Muhammad nih, kalau kalian tuduh itu adalah karangan Nabi Muhammad, dia menantang kalian sampai detik ini membuat karangan seperti Al-Quran.
Ternyata ribuan tahun ada huruf muqatta'at di dalam Al-Quran itu yang adalah kumpulan huruf seperti alif, lam, mim. Cuma 3 huruf doang. Tidak ada yang mampu meniru. Tidak ada ditemukan sampai detik ini adanya persengketaan denominasi di Islam berpecah gara-gara meragukan ini huruf dari Allah atau bukan. Tidak ada. Nah, artinya Allah betul-betul membuktikan apa yang Allah katakan dalam Quran, bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Tapi Yesus Tuhan kalian, dia ngomong gak terbukti. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Kita buka lah kitab itu ya kan. 7 tahun aku capek-capek buka Yesaya, buka Hosea, diklik di gereja, di sabda.org, dibuka di Separia. Tidak ada ayat itu. Maka bagaimana mungkin seorang Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang ummi itu ketika berbicara terbukti perkataannya nggak terbantahkan. Oke, Kak, satu kata lah boleh. Izinkan saya berbicara. Saya sih berpendapat begini, Kak. Begini, mohon maaf ya. Saya sih kalau saya melihat dari penjelasan kakak ini, kalau setiap agama menurut saya bahwa meyakini bahwa isi daripada kitab suci itu adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada hamba-hambanya. Kalau utuh saya lihat di situ tertulis, saya begini, pasti ada di sini, mohon maaf, di situ ada berbicara kepada istrinya, kepada si A, si B. Jadi artinya menurut saya itu hanya... Saya potong Anda di sini. Anda tidak layak mengatakan itu karena Anda tidak pernah baca Quran. Enggak berani Jadi juga. Anda Karena gini, Kak. menyimpulkan sendiri. Karena gini, Kak, saya tidak mau. Nggak usah sok playing victim. Gini bro, kami tuh tidak butuh playing victim orang Kristen loh. Maksudnya, kami takut baca Quran nanti kami dipersekusi. Oke, Nggak gini, usah, bro. gini loh. Kita Gini, tahu kok banyak Kristen yang pelajari Al-Quran loh. Aku Jangan tak salah. tak Kalian mau tahu saya nggak? membahas Di itu, tak sekolah mau. teologi kalian, dengar baik-baik Nggak. nih. Dengan saya jangan, bro. Saya tahu arahnya Nggak mau kemana. bahas itu. Kamu mau bilang kan, kalau kamu ndak mau masuk Al-Quran takut diseruduk orang Islam kan? Nggak mau, karena Iya itu nggak mau saya masuk ke dalam itu, bukan Nah. ranah saya. Ranah saya tidak di situ. Oke, berarti bukan ranah Anda. Makanya diam. Kalau memang bukan ranah Anda Al-Quran, makanya jangan mengklaim sesuatu tentang Gini, Al-Quran. ini ke kitab saja. Oke, ke kitab saja aja. Enggak, bentar dulu, sebentar bro ya. Ini izin nih. Anda kan Kristen. Saya sudah diskusi 2 kali dengan Anda. Tentang kitab Anda saja, mohon maaf bro, saya tidak mendapatkan jawaban Ya. tentang kitab Anda. Lalu kan saya sudah bilang, Pak Juanda, jangan menjelaskan agama Anda lagi Pak. Karena semakin Anda menjelaskan, jujur saya tidak dapat apa-apa. Bahkan saya harus minum bodrek gara-gara penjelasan kitab Anda. Maka kan saya suruh begini Pak Juanda di sini. Pak Juanda bertanya saja tentang Islam. Kan itu hak yang saya berikan. Nah, saya tidak mengizinkan Pak Juanda bukan karena saya itu tidak mau mendengarkan Pak Juanda ngomong, karena Bapak kan sudah akui bukan orang teologi. Karena gini, Lalu saya kalau lihat, Bapak Kak, ya. sudah akui bukan teologi, nggak ngerti Karena apa-apa, masa Bapak pengen juga ngomong? ketika kita bertanya, kita kasih argumen sedikit sudah langsung dibantah gitu loh Kak. Jadi maksud saya tidak beri kesempatan juga. Jadi langsung dipatahkan. Memang kurang pas menurut saya. Ketika kakak Ya udah gini aja. Aku jawab dari apa saya, kakak langsung bantah begitu. Jadi Bapak artinya tahu nggak yang dibantah itu bukan pertanyaan Bapak, tapi pernyataan Bapak yang keliru. Biar nggak terlanjur panjang kali lebar kelirunya. Contoh, Bapak bilang dari tadi, Bapak sudah tanya ke saya, ada nggak perkataan Nabi Muhammad? Tidak ada. Iya. Saya bilang begitu. Lalu Bapak tetap memaksakan, pastilah ada, nggak mungkin nggak ada. Dia bercara kepada istrinya. Ini kan lucu. Orang Islamnya sudah jawab. Ini orang Islamnya bukan, saya ini bukan orang yang nggak belajar ya. Saya ini mengambil sarjana prodi komunikasi penyiar Oke. Islam loh. Dengar baik-baik dulu. Sementara Anda mengaku secara teologi aja Anda nggak punya ilmu. Lalu ketika Anda bertanya tentang agama saya dan saya sudah jawab, kok Anda yang, bukan saya yang bantah. Anda yang membantah jawaban saya dengan ketidaktahuan Anda. Anda bilang apa tadi? Masa nggak ada perkataan ini ngomong sampai, kan lucu itu. Makanya saya tanya, pernah baca Quran nggak Pak? Tidak, kata Anda. Anda saya nggak tahu wilayah situ. Kalau Anda sudah tidak tahu tentang Al-Quran saya, lalu Anda menyimpulkan bahwa di Al-Quran saya pasti ada perkataan Nabi Muhammad, ini kan namanya bentuk kekurang ajaran namanya. Begini Kak, bagaimana beliau mengajarkan untuk sholat?
Kan ada hadis. Iya. Hadis itu adalah perbuatan dan perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah bilang begini, sholatlah sebagaimana aku sholat. Oke. Ketika beliau sholat, sujud dan ruku itu tidak ada di Al-Quran dituliskan. Di Al-Quran hanya diperintahkan perintah sholatnya. Wa aqimus sholat. Bagaimana sholatnya? Ya ikuti Nabi kami. Dan mengikuti Nabi kami itu bukan Allah yang secara rinci menceritakan Nabi kalian duduk ya. Nggak ada Allah itu sampaikan kepada hambaku Muhammad duduk ruku, nggak ada gitu. Tapi para sahabat melihat Nabi Muhammad sujud. Nah itulah yang diceritakan disebut dengan hadis. Iya. Nah, gini aja. Ya, jadi Al-Quran itu perkataan Allah, hukum-hukum usul, hukum-hukum fundamental. Perintah sholat ada nggak di Al-Quran? Ada. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ada perintahnya. Nah, cara sholatnya seperti apa? Rasulullah yang ngajarkan. Karena ditulis dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai orang yang mengajarkan Quran. Oh iya. Kalau kau ingin mencintai aku, kata Allah, ikuti Rasul. Maka ada legitimasi di Al-Quran. Maka cara mengikuti Nabi Muhammad bagaimana? Para sahabat melihat Rasulullah sholat. Para sahabat menceritakan kepada generasi setelahnya. Seperti blockchain, semakin banyak orang yang tahu, semakin tak terbantahkan cara sholatnya. Disebut dengan hadis. Nah, jadi Pak, sumber ritual Islam, sumber agama Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran ini adalah kitab suci. Makanya hadis tidak disebut dengan kitab suci. Oh iya. Yang disebut kitab suci adalah Al-Quran. Kenapa? Karena murni miliar % adalah perkataan Allah. Maksudnya apa? Informasi di dalamnya itu yang menyampaikannya adalah Allah. Paham nggak? Paham? Paham Kak. Oke, terima kasih Kak. Saya mohon pamit soalnya gini, saya bertanya ini gampang kawan-kawan Bertanya aja, tersinggung. bertanya. Bertanya kawan-kawan tersinggung susah kadang bertanya kita Kak. Jadi Bukan, Bapak itu jangan inilah. Bukan, kadang- Bapak itu bukan bertanya kami tersinggung, bukan. Bapak itu yang membuat saya tersinggung itu bukan pertanyaan Bapak, tapi Bapak ketika dijawab membantah dengan ketidaktahuan. Kan Iya, Bapak Kak. bilang tadi apa? Masa nggak ada cerita? Masa kan lucu. Saya jawab, Bapak bilang masa. Tapi kalau Bapak contoh, saya kan sangat respect dan hormati Bapak. iya. Unirifa berbohong. Saya bisa membuktikan bahwa di Al-Quran ada perkataan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Ini. Oh, Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, bahwa ternyata di Al-Quran itu baru bagus, bantah dengan data. Tapi ketika Anda membantah saya sementara Anda tidak pernah pelajari Islam, kan salah Anda itu. berarti begini Kak. Nah intinya. makanya dari tadi saya suruh Anda bertanya saja. Tanya, saya yang jelasin. Berarti Kak, pengajaran langsung kalau di ini tidak ada ya di dalam Al-Qur'annya pengajar. Jadi di hadis adanya ya. Mamanya gini. Sholatlah kamu itu hanya ini hadis. Istilahnya gitu berarti kalau Saya ulangi ya Pak. Bapak kan orang pintar ya. Bapak pernah sekolah kan? Nggak mungkin Bapak bodoh. Saya tahu Bapak orang sekolah. Bahasa yang saya gunakan kan bahasa Indonesia ya Pak ya. Bukan pakai bahasa Padang ya. Saya pastikan Bapak berbahasa Indonesia ya, ngerti ya. Saya ulangi sekali ya Pak ya. Jangan kayak anak kecil Pak, diulang sekali, 2 kali, 3 kali. Bapak kan bukan bocil ya. Saya ulang ya Pak ya. Kak, itulah Kak, saya bertanya. Pengajaran iya kan saya udah 2 kali. Sebenarnya kan udah saya jawab Oke, tadi. lanjutlah Kak, ya lanjut Kak. Tapi Bapak memelintir. Oke. Kan saya bilang nih, pengajaran yang fundamental itu eksplisit di Al-Quran ada. Oh iya. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat itu perintah. Di mana? Di Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa. Bagaimana cara puasanya? Bagaimana cara puasanya? Kami ini bukan orang bodoh, Pak. Apakah iya Bapak berpikir bahwa agama yang benar itu ketika Tuhannya mengajarkan bahkan cara menyuap makan juga? Tuhan gak mungkin seperti itu karena Tuhan bukan babu kita. Tuhan ini bukan orang yang kita suruh-suruh. Orang pula, Tuhan kami bukan orang ya, maaf Tuhan kalian yang orang ya.
Nah, bahkan sekelas Rasul pun berkata, perkara duniamu kamu yang lebih tahu. Tapi Rasul datang mengajarkan cara yang paling baik di antara perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Rasul yang mengajarkan cara puasa dengan cara apa? Biar cara puasanya sama, maka lihatlah tutorial puasa oleh Nabi. Dia yang contohkan. Ketika dia berpuasa, dia bersahur. Ketika dia sahur, dia berbuka. Maka itu kami tiru. Di mana tertulis itu? Ada di dalam hadis. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Nih ya. Kenapa umat Islam itu kalau sholat Allahu Akbar? Kenapa? Karena nabinya mencontohkan begitu. Siapa yang ngasih tahu? Nih. Menurut Salim bin Abdullah, dia dapat informasi dari bapaknya. Ya, disampaikan kepada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab menyampaikan kemudian Malik dapat dari Ibnu Syihab. Abdullah ini dapat dari Malik. Ternyata bapaknya Salim bin Abdullah, dia melihat, dia mengatakan Rasulullah mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat, ketika takbir untuk ruku, dan ketika bangkit dari ruku dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu. Artinya di sini apa yang kami baca itu mengikuti Nabi kami, plek ketipek sama. Jadi kalau Anda bilang tidak ada ajaran langsung, loh Pak, mohon maaf Pak, kami umat Islam ini kalau ngikutin yang bukan diajarkan Nabi kami bidat namanya Pak. Perkara ritual agama. Kalau ada yang sholat sambil gini-gini nggak diajarkan Nabi kami itu sesat itu Pak. Sebenarnya gini loh Kak, aku tanya tadi cuman bilang ada itu atau tidak. Itu aja bos, bukan maaf jangan di kami langsung. Kan saya sudah jawab tidak ada Ya, perkataan ya, Nabi ya, Muhammad ya dalam udah, Al-Quran. Ya udah Kak. Ya sudah. Katanya, Ya. Nah, jadi gini itulah Kak. bedanya kitab kita. Terus Ya oke Kak. apa yang mau Bapak tanya? Bapak tanya aja Nggak deh, usah lah. nggak usah Bapak menjelaskan. Nggak, aku Bapak gini tanya aja. Gini aja Kak. Kakak saya lihat juga kadang. Halo. Halo. Giliran dipotong merasa tersakiti, giliran saya diam Jadi, halo halo gini, halo. kakak- Saya bingung kakak- diskusi sama orang kakak- Kristen nih guys. Kakak juga kadang juga menyinggung agama orang lain. Tuhan Bapak orang ya, gitu. Jadi itu juga Loh, tak boleh loh. tunggu Kak. tunggu Itu tak tunggu, boleh Bapak gitu. tersinggung. Tunggu Tuhan saya tanya, orang Bapak lain. tersinggung. Karena- Bapak tersinggung nggak ketika karena Tuhan saya itu tanya dulu. tidak- Bapak tersinggung nggak kalau saya bilang Tuhan Bapak orang? Ya saya tersinggung loh Kak. Wah, Tapi karena itu berarti tidak- ketika Yesus tidak berkata pas, dia tidak adalah pas. orang, Bapak tersinggung. Karena Berarti Bapak tunggu teman-teman lucu nih. Saya tanya sama Bapak, Tuhan Bapak orang nggak? gini loh Kak, definisi Tuhan itu bukan manusia. Saya tanya sama Bapak, Tuhan Bapak orang nggak? Enggak. Oh enggak, berarti Enggak. Yesus berbohong mengatakan dia anak manusia. Oke, saya tunjukkan ya Pak, maaf ya Pak. Yang mengatakan bahwa Tuhan Bapak orang itu bukan saya, tapi Tuhan Bapak sendiri. Nih, anak manusia itu kan orang Pak. Ya, setahu saya anak manusia itu orang Pak. Nih Pak ya, maaf ya Pak ya. Anda kalau tersinggung sama Yesus saja tersinggungnya. Yang bilang kalau dia orang tuh dia sendiri Pak. Karena anak manusia, ini orang bukan Pak. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini Tuhan bukan Pak. Ini anak manusia bukan Pak. Ini anak manusia ini orang atau domba Pak. Bapak mengatakan Tuhan Bapak setara domba nggak tersinggung ya. Ketika saya mengatakan Tuhan Bapak orang, Bapak tersinggung. Oke, gini. Lucu orang-orang Aku- Kristen ini aku- teman-teman ya. Aku luruskan nggak Ketika tersinggung. mereka katakan Yesus adalah domba Tuhan, dia nggak tersinggung. Tapi ketika kita katakan Tuhannya orang dan sesuai dengan kitabnya Matius 12 nomor 8, dia tersinggung. Berarti kitabnya Gini, semuanya Kak, isinya saya persinggungan luruskan. semua nih. Saya luruskan dulu. Tuhan itu bukan orang. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, Yesus Tuhan bukan? Tuhan pernah Nah, menjadi ketika manusia. Tuhan Anda jadi manusia, dia orang bukan? Menjadi manusia. Tetapi manusia Iya, bukan Tuhan. dia orang nggak? Saya tanya, ketika Tuhan mau jadi manusia, dia orang nggak? Definisi Tuhan gini loh Kak. Aduh susah loh kalau kayak gini. Yang saya tanya adalah ketika Tuhan mau jadi manusia, jadi orang nggak dia waktu itu? Ya waktu itu, ya. Iya, berarti Waktu orang itu. nggak Tuhanmu? Waktu itu kalau Berarti Tuhan bukan, nggak? bukan. Oke, kapan dia berubah jadi bukan orang lagi? Sekarang Oke, jadi yang di dalam surga itu bukan anak manusia,
Bohong lagi Yesus ternyata teman-teman. Ya, ini saya tunjukin Pak kalau Yesus yang bilang anak manusia duduk di samping Bapa ya. Nih. Waduh. Ini Yesus banyak banget bohongnya menyinggung Bapak ini nih. Waduh. Yesus kok gini sih? Bapak tuh yang menyinggung Bapak tuh Yesus loh, dia ngaku anak manusia kok. Maaf ya Pak ya. Yang mengatakan Yesus di surga itu orang tuh bukan saya Pak. Lukas 22 nomor 69. Maaf ya Pak ya kalau Bapak tersinggung dengan ayat ini ya. Saya bacakan lagi teman-teman ya. Yang mengatakan bahwa Yesus itu anak orang di surga bukan saya. Nih Pak. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Pak, saya tanya betul, Pak, betul. waktu dia duduk ini masih jadi anak manusia atau bukan Pak? Enggak, karena apa? Di waktu dia ngomong itu Berarti di bumi. dia bohong ya, Dia Pak? waktu Bohong ngomong itu berarti di, dia ya? waktu ngomong itu di bumi. Pak, mulai sekarang anak manusia sudah duduk Pak. Kalau waktu di bumi berarti akan duduk dong. Dia sudah duduk loh Pak. Wah, yang mana ini yang bener ini? Yesus yang berbohong atau Bapak Juanda nih? Tersinggung yang jelas, saya ini. Yang jelas Kak Rifai. Saya merasa tersinggung loh Bapak mengatakan Yesus berbohong begini loh. Saya nggak bilang Saya tersakiti banget loh. Masa orang sebaik Yesus begini Bapak bilang menyinggung Bapak karena dia jujur mengatakan dia anak manusia? Dari tadi lo aku Kak tak ada bilang berbohong. Dia mengaku orang salah. Dia mengaku duduk sebagai anak manusia salah. Sekarang yang mengimani Apalah salah Yesusku, abang. Hendak perkataannya menyinggung. Kak, Ini kasihan Bapak ini Kak, pelan ngapa santai lah. yang mengimani Nangis Bapak ini. Alkitab itu Iya. orang Kristen apa Kak? Pak, aku mau nanya sama Bapak Ya, Juan. Bang, Bapak ya, bilang Bang, Yesus oke, Bang, bukan ya, orang. Bang, oke, ya. Nanti dia turun kedua kali jadi orang atau jadi apa? Tuhan loh Bang. Bukan, berarti tanda-tanda anak manusia akan nampak di atas di langit itu bohong ya ayatnya ya? Yang jelas Tuhan yang datang, bukan manusia Bang. Ya, kan itu. Berarti dia Iya, antikristus. berbentuk Betul, apa dia Mika, datang? Mika berarti dia antikristus Mika. Nih kita lihat ya. Nih berarti dia Antikristus, antikristus guys. Nih ya Allah dia antikristus guys. Nih Pak ya, nih mohon maaf ya Bapak tersinggung lagi nih gara-gara Yesus nih ya. Nih bukan saya yang bilang ya, tapi kitab Yohanes ya. Aduh parah Bapak ini. Ternyata dia nggak percaya Yesus itu orang guys. Astagfirullahaladzim Pak. 1 Yohanes 7 ya. Ya ini kita lihat dulu. 1 Yohanes 7. Padahal Yesus datang kedua kali jadi manusia loh Pak. Bapak ini ternyata antikristus, baru tahu saya. Nih ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kok nggak ketemu sama aku di sini? Oh iya ini nih. Sorry aku yang salah klik. Nih Pak, ini Bapak baca nih ya. Bapak kan nggak kepercaya dia tuh orang Pak. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai orang. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waduh, Bapak antikristus ternyata nggak percaya Yesus orang. Aduh, parah Bapak ini. Tersinggung saya ini. Tersinggung saya lo gara-gara Bapak lo. Tersinggung saya nih. Kamu tersinggung nggak Mika? Gini loh Kak. Enggak. Tersinggung aku. Kemanusiaan Yesus itu udah selesai. Terus? Jadi yang datang nanti keilahiannya sebagai Tuhan. Itu harus. Oh, yang datang nanti oke ini ya. Sebagai Tuhan. Makanya ada Alkitab judulnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berarti nanti dia datang bukan bentuk manusia lagi? Bukan sebagai manusia, tidak lagi. Bukan. Oke, berarti dia berbohong. Waduh Yesus. Berarti Bapak ini banyak. Aduh, kenapa Yesus ini kok berbohong? Kok Yesus membohongi kita nih? Kenapa Yesus begini teman-teman? Nih. Kenapa Kakak berbicara Bentar. membohongi? Ini Pak, Matius 24:30 Bapak baca ya. Matius. Kakak percaya tak ayat itu? Bentar Pak. Percaya? Enggak lah, ini kan kita Bapak. Ya makanya kenapa Kakak dibohongi? Loh, Kan nggak percaya karena Kakak. Kan Bapak, kan kita Bapak ini. Saya kan ngasih tahu ke Bapak ini kalau Bapak Ya, telah membohongi saya aku dengan nggak merasa mengatakan bahwa dia dibohongi. nanti yang dibohongi saya. Kan bukan Bapak. Kan Kakak nggak Bapak mana ada orang gila ngaku gila, Pak? Nggak ada juga orang sesat ngaku sesat, Pak. Ya Kakak kan nggak Matius 24 percaya nomor dengan 30. itu Kak. Kalau Lah memang nggak percaya. Iya. Ngapain saya percaya sama kitab ini? Orang Yesus saja berbohong kok. Masa saya percaya sama orang yang berbohong? Nih ya, saya tunjuk ini. Matius pasal 24 nomor 30 ya.
Bapak lagi-lagi bilang kalau Yesus bukan orang. Aduh, berarti Yesus yang bener yang mana nih teman-teman? Ini coba Pak, bukan Tuhan katanya Pak. Pak, ini yang bener yang mana Pak? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia Pak. Bukan, ini orang bukan nih? Anak manusia. Aneh Bapak ini. Dia yang bilang percaya kitab ini, tapi dia mengingkari loh kitab ini loh. Yesus bilang dia anak manusia, Bapak ini bilang dia Tuhan. Sementara kita aja yang nggak percaya dengan kitab ini percaya loh pada perkataan Yesus ya. Ya, tadi bilang Bapak kakak yang nggak aku percaya. Tadi bilang kakak Saya nggak yang nggak percaya. Makanya saya saja yang nggak percaya bahwa ini kitab suci, masih percaya dengan perkataan Yesus loh. Masih terbukti perkataan Yesus itu benar sesuai dengan ajaran Islam loh, bahwa dia anak manusia bukan Tuhan. Apa? Tapi lucunya Bapak yang ngaku ini kitab suci Bapak dan percaya bahwa ini datang dari Tuhan, malah mengingkari kitab ini. Iya, Ini keilahian perbedaan manusia itu sudah kita. selesai loh kak. Nanti Yesus yang kedua kalinya sebagai Tuhan. Kapan dia berubah jadi bukan manusia? Ini waktu dia turun kan kedua kali nih Pak. Pada waktu itu tampak tanda anak manusia Pak, bukan Tuhan di sini, anak manusia. Waduh, bahaya Bapak ini. Duh, Bapak pantesan Bapak diusir Yesus. Nyahlah daripadaku kau pembuat kejahatan. Soalnya Yesus bilang dia anak manusia, Bapak tuduh dia Tuhan. Mana Dia, diusir? Mana muridnya bilang yang diusir mana kak? Ada. Diusir. ada. Coba Matius lah, 7 tunjukin. nomor 21. Bapak diusir Yesus nanti, ya. Ya, oke lah. Coba Saya aku pastikan lihat, Bapak, Kak. Oke. Matius 7 nomor 21 Bapak buka sendiri, saya bukakan di sini. Ya. Nih, Bapak diusir Yesus, serius. Oke, diusir ya. Bener Bapak. Kakak bilang. Orang Ya. Islam nggak ada yang diusir Tapi- Yesus nih. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lanjut Oke. ayatnya, kita baca satu perikop aja bentar Oke, Pak. Kita oke. baca di 22-23 nih. Bapak diusir sama Yesus. Serius Bapak, Yesus tuh nggak main-main loh. Bapak ditampar sama dia nanti kayaknya. Soalnya Bapak mengganti namanya, mengganti Oke. firmannya. Nih, di ayat ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, siapa yang berseru-seru Tuhan, Tuhan kepada Yesus? Nah, kalian lah Kristen. Boleh aku jelasin ini? Bukan, sebentar Pak, saya bacakan dulu. Jangan di ayatnya belum selesai dibaca. Bapak udah pernah baca ayat ini belum? Iya. Saya tanya, Bapak udah pernah baca ayat ini belum? Udah. Oke, apa perikop ayat ini? Matius 7. Pengajar-pengajar sesat. Hal pengajaran sesat. Nah, coba saya tanya, konteks ayat ini bicara tentang apa? Kakak ini mengajarkan, saya mengajarkan dulu, saya jelasin dulu itu. Kakak Bukan, kan bilang saya kalau membuktikan kan- kalau Anda layak mengajarkan saya. Kalau Kakak kan Anda tidak tahu itulah, sama Kak. sekali dan baru baca ayat ini, kok Anda bisa-bisanya mengajar? biar saya Anda baru baca ayat ini, tiba-tiba Anda langsung menjelaskan ke saya. Kenapa berikan- Anda hentikan saya menjelaskannya? Kenapa Anda hentikan saya membaca sampai selesai? Oke, baca lah. Kenapa Anda hentikan saya membaca sampai selesai? Oke lah kak, baca lama. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Apakah Oke. Islam bernubuat pakai nama Yesus? Tidak, Kristen. Ya, betul. Dan Tidak. mengusir setan demi namamu, bukan umat Islam tapi Kristen. Dan Oke. mengadakan mukjizat demi namamu, bukan umat Islam tapi Kristen. Apa kata Oke. Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa kejahatan yang paling besar yang Anda lakukan? Ini dalam kitab lain dikatakan bahwa Anda, nih, ya, ntar. Nih, apa kejahatan Anda? Itu napas Uni, kasihan Uni. Iya, nanti aku kasih dia Kan nafas. Jam kali. Ya baik. Enggak. Nih, ya ini ya Pak. Ini kata Yesus Pak. Kata Yesus apa? Ya. Kata Yesus apa? Percuma kalian beribadah kepadaku. Nih ya. Nih. Hai orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak mengatakan Yesus Tuhan itu perintah orang, Pak. Mana pernah Yesus mengatakan dia Tuhan, sembahlah aku. Bapak diusir, ditampar sama Yesus. Saya yang akan dicium sama Yesus. Makanya kak, berikan kesempatan kepada saya untuk kenapa Bapak bilang aku diusir. Biar aku jelasin itu. Silakan. Bukan setiap Kasih lah, orang yang kasih lah. berseru Kasihan kepadaku. dengar.
Kan ada di situ, Kak. Bukan setiap orang. Di situ ada berseru tak? Ada yang tidak berseru. Bukan setiap yang Orang memanggil yang aku Tuhan berseru. Tuhan. Oke, bukan Maka yang setiap setiap orang. memanggil Berarti Tuhan di situ Tuhan yang nggak masuk. berarti di situ ada yang berseru, ada yang tidak yang diselamatkan. Ada yang berseru tapi diselamatkan, ada yang berseru tapi Apa tidak. seruannya? Apa seruannya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan Berarti- dia yang melakukan. Berarti yang Berarti yang setiap masuk yang sur- berseru, ntar. Bukan. Berarti setiap yang berseru Tuhan Tuhan masuk surga nggak kata Yesus? Pertanyaannya bukan itu jawabannya, Kak, bukan itu. Bukan setiap orang yang berseru, artinya ada dua di situ orang yang berseru melakukan kehendak Bapa dan Mana, yang Pak? tidak berseru. Mana? Sekarang gini, bukan setiap orang. Mana yang berseru Tuhan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa itu mana? Di situ dikatakan begini. Bukan setiap yang memanggil aku Tuhan. Oke. Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah setiap yang memanggil apa yang masuk neraka? Di sini kalau dihilangkan itu bukannya, baru kata-kata kakak itu masuk, bukan Betul. dihilangkan. Setiap orang Betul. itu baru tapi karena ada Ya udah, bukan. saya tanya. Setiap yang memanggil apa yang masuk neraka kata Yesus? Di situ dikatakan melakukan kehendak Bapa di surga. Setiap yang memanggil apa yang masuk neraka kata Yesus? Yang memanggil Yesus Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Mana ada di situ? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Koma. Ya. Koma. Kata bukannya itu harus Koma. mengerti. Bukannya itu, Pak, Kak. ada kata koma di situ. Jangan dihilangkan bukan. kata koma ini. Nih. Nih Bapak ini gimana ini bahasa Indonesia Bapak? Kayaknya Bapak. Bukan setiap orang yang Orang. berseru kepadaku Tuhan Oke. akan masuk ke Tuhan. dalam kerajaan surga. Koma. Melainkan mana di sini? Melainkan dia yang memanggilku Tuhan dan melakukan kehendak Bapa, nggak ada. Tapi siapa yang masuk surga? Ini ciri-cirinya yang masuk surga. Bukannya memanggil Tuhan, tapi yang mana? Yang melakukan kehendak Bapa. Yang setiap memanggil Tuhan, Tuhan masuk neraka. Bapak lah orangnya itu. Aku nggak pernah panggil Yesus Tuhan, Tuhan. Aku benar buat pakai namamu. Nggak pernah. Kristen lah itu. Masuk neraka kalian. Tepak. Wajar Nah, itu Bapak salah. diusir Yesus. Bapak bilang dia Kakak. bukan manusia. Dia ngaku manusia itulah Bapak bilang. kakak. Karena kakak tidak mengimani dan memelintir-melintir pengertiannya. Loh. Wajarlah kakak karena Pak kakak tidak ini mengerti. koma loh Pak. Kok saya Ya, dikatakan itulah. melintir? Nih, Dan kita ulangi ya bahasa Indonesia yang baik ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Setiap orang. Nih kita bicara nih. Setiap orang. Setiap orang. Bukan Ini setiap setiapnya orang. maknanya apa? Bukan Ya, setiap arti setiap orang. apa? Arti setiap, Setiap apa? orang. Oke, Tapi kita pakai bukan KBBI ya. Nggak, kita pakai Ini loh. KBBI aja nih. Masuk kata Nih. bukannya itu yang kakak hilangkan bukannya itu. Kakak selalu hilangkan bukannya itu. Penentu daripada Loh, itu kok adalah kata bukan? bukan. Bukan Kata setiap bukannya orang itu. memang. Artinya setiap orang yang bicara Tuhan Tuhan tidak masuk surga karena bukan setiap orang. Gimana sih Pak? Anda Kata gimana bu- sih ini Pak? Aku bahasa Indonesianya begini sih. Bukannya Nih, itu kita harus- lihat nih. Setiap artinya apa? Ya, Coba. setiap ya Masa semua kita- nih, semua setiap Setiap semua. artinya semua. Ya, Ya oke. Tetapi Setiap kata artinya bukan apa? digabung. Kata bukan digabung itu Iya. dibuka. Makanya bukan tidak semua semua. orang. Oke, kalau kita ganti kata setiap dengan kata semua. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Berarti semua yang memanggil orang Tuhan, Tuhan masuk surga atau enggak? Tidak. Tidak. Ya sudah, makasih. Lihat Karena diskusi ada kita. ada di situ orang yang kesempatan yang memanggil masuk surga. Itu Bukannya doang, memanggil berbeda. Tuhan Tuhan, yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Gimana sih? Gini loh, Kak. Kecuali Bukan ditulis setiap begini. orang. Berikan. Kecuali begini, Ini. Pak. Kakak Nggak, tidak izin ya, lebih Pak, ya. mengerti Kecuali loh dibilang begini tentang nih. ini. Iya loh. Pak, saya ini bukan orang bodoh, orang goblok loh, Pak. Saya bahasa Indonesia mengerti loh. Karena Dengar kakak baik-baik tidak ya, Pak. mengimani. Saya tanya sama Bapak, apakah mengimani pasti mengerti? Tidak. Tidak. Saya tanya, apakah setiap mengimani pasti mengerti? Tidak. Tidak. Nah, lalu kenapa syaratnya harus mengimani untuk mengerti? Ya, karena ada Bapak ini lucu. Karena ada Mengerti itu karena kognitif, Pak. Jadi ada yang namanya kognitif. Ketika kita paham satu diksi bahasa, itu kita sudah mengerti. Contoh, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Maka setiap yang memanggil Yesus Tuhan, masuk surga atau enggak?
ini saya kasih contoh aja untuk ini. Bukan setiap orang yang mendengar perkataan kakak itu setuju. Tapi ada juga yang setuju. Kalau Kira-kira ada begitu loh komanya, jawabannya. kalau ada komanya begini penjelasannya, tetapi yang mendengarkan ada juga yang setuju. Oke, tapi di situ tidak dikatakan komanya, kan koma tuh. Tetapi yang mengatakan aku Tuhan tapi ikut Bapa, maka masuk, baru aku bisa terima. Di situ kan koma. Habis itu baru dikatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Penentu daripada makna ayat Itu loh. 21 adalah kata bukan. Itu dia penentunya itu. Memang bukan setiap yang manggil Tuhan masuk surga. Iya. Kenapa? Karena setiap yang manggil Tuhan tidak masuk surga. Tidak ada katanya setiap orang yang nggak ada di situ. Loh. Setiap orang yang manggil Tuhan tidak Bukan masuk. setiap orang yang berseru Tuhan, Iya. Tuhan akan masuk surga. Oke. Berarti tidak, Pak. Setiap orang yang memanggil kalau Yesus kakak Tuhan. buang itu kata bukan, itu betul. Saya imani apa yang kata-kata itu. Oke, Tapi karena oke, ada gini penentu deh. bukan Oke lah. itu. Mungkin Bapak bermaksud begini. Maksud Bapak adalah ada orang yang memanggil Yesus Tuhan masuk surga, ada yang memanggil Yesus yang tidak masuk surga. Oke? Ya betul. Itu kan itu baru pas itu. Coba tunjukkan kepada saya satu saja orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Coba sebutkan perintah Bapa yang diikuti oleh orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kristen Katolik, Protestan, Unitarian, semua. Coba. Sekarang ini kita sedang menuju ke. Saya jelasin dulu ya, jangan potong dulu ya. Tolong berikan aku kesempatan ini menjelaskan, jangan langsung kakak potong. Jadi ini nanti akan dijawabnya pada di akhir zaman. Akan terbukti ini nanti. Saya nggak Pertanyaan tanya itu. Makanya kalau bukan kapasitas Bapak jangan paksa menjelaskan. Ya, Bapak karena- minta waktu sama karena- saya untuk menjelaskan. Ya, Tahu-tahu karena- Bapak bilang nanti aja dia ke zaman kita tengok. Ya, karena kakak Kenapa Bapak minta menjawab- waktu ke saya? Ya ini kan itu Saya akhir zaman. tanya. Ini kan itu akhir zaman Kristen ini. mana yang mengikuti perintah Bapak dan apa perintah Bapak yang diikuti? Hidup Kan dalam dikatakan kasih. begini sama Yesus. Salah Oke, satunya mana saya. perintah Bapak? Coba satu hidup dalam kasih perintah Bapak mana? Coba saya minta perintah Kalau Bapaknya mana? itu nanti berbicara lagi. Yesus itulah pribadi Allah. Waduh. Yesus itulah pribadi Allah. Oke, saya berarti Anda mengatakan Bapak adalah Yesus, oke? Ya, Oke. betul. Sebutkan satu perintah Yesus yang diikuti oleh orang Kristen dalam Ya, keagamaan. kasihlah sesama manusia itu perintah Yesus. Oke, bagaimana Kasihlah. cara mengasihi sesamamu manusia kata Yesus? Ya itu banyaklah penjabarannya. Kasihlah musuhmu itu semua juga. Kasihlah, tidak boleh kita dendam, tidak boleh Oke, ini. coba tunjukin cara mengasihi musuh menurut Yesus gimana? Ya berdoa buat mereka agak bertobat. Berdoa, oke. Berdoa, Sekali lagi, doakanlah musuhmu. Bapak saja kemarin ketika ada orang jahat kepada Bapak, Bapak bilang apa? Saya lawan. Inilah orangnya. Teman-teman masih nonton nggak kemarin Pak Juanda Ya, diskusi sama karena saya? kakak bikin contoh Perhatikan yang teman-teman. aneh-aneh kemarin. Teman-teman baik-baik ya. Kemarin ada ayat perkataan Yesus jangan melawan. Aku masuk sedikit ini. Oke, Aku masuk. masuk sedikit. Bapak kan tentara. Tapi jangan Kalau emosi ada ya, yang Bang. menjajah Jangan emosi. Enggak usah Ya. dibahas, udah usah dibahas Ya. ke situ, Bang. Oke. Jadi hasilnya Kalau kita di ada sini bap- berbicara kalau, ini. Ya. Kalau ada yang menjajah Indonesia, Bapak apain? Waduh, jangan ke sana larinya, Bang. Jangan ke sana larinya lah. Jangan ke sana larinya. Ini berbicara di Enggak. konteks ini aja. Udah, ini aja jawab aja. Kalau ada yang menjajah Indonesia, Bapak apain? Saya Oh ya saya Gini loh, saya Tante. ya, itu namanya perang saya libas itu. Ah gitulah kira-kira begitu. Nah, yaudah, berarti Berarti Bapak tidak nggak berlaku ngasih kitab musuh Anda. Bapak. Ini, iya. Tapi kalau ada orang, Bang, musuh saya ini terjatuh tidak berdaya, saya tolong. Kira-kira loh. Pak, Inilah itu ajaran enggak kasih. ayatnya enggak gitu. Ayatnya enggak gitu, Pak. Enggak ada ceritanya di situ tolonglah musuhmu kalau jatuh, enggak ada. Di situ tertulisnya Begini loh, Kak. jangan melawan Kakak orang yang jahat kepada yang saya hormati pemahaman kita kan beda tentang ayat apa yang kami imani sini, Kak. Jadi kalau kakak memaksakan harus saya mengikuti kakak, berarti itu namanya Yang paksa Anda siapa sih, Pak? Jadi Oh, gini. jadi kita kayak lucu Bapak ini. Gini loh, Kak. Kok gini loh, saya Kak. yang disuruh Kak, memaksa dia? Gini, karena bukan saya dari tadi. justru nanya Anda menjelaskan loh. Gini loh, Kak, saya jelasin, Kak, saya Kakak. minta waktu menjelaskan. Ya udah, Kak, saya kasih Anda waktu. Ya nanti aja kita tengok pada hari penghakiman. Pak, Kak, saya tadi kasih Anda. Saya dimarahin Tante Mika, dianggap saya terlalu keras kepada Anda. Saya bukan keras kepada Anda memaksakan pandangan saya, tapi saya harus berulang menjelaskan kepada Anda yang gini loh, adalah Kak. seorang yang terpelajar. Anda Gini bukan orang bodoh loh. saya jelasin ke kakak, bukan setiap orang kakak dia terima. Jadi bukan lagi kan berarti kan Anda kan sudah tidak menjawab tadi. Kan saya iya. sudah tanya, setiap orang yang memanggil Yesus masuk neraka enggak? Oke. Tidak.
Oke, yang mana yang masuk surga? Kan sudah kita jelasin tadi Kak, yang melakukan Yang kehendak mengikuti Bapa. kehendak Bapa kan? Ya. Maka tunjukkan kepada saya bukti kalau ada satu orang Kristen saja yang mengikuti kehendak Bapa di surga, yang mana Anda bilang kamilah mengikuti kasih. Pak, ketika Anda mengatakan Anda memiliki hukum kasih dalam diri Anda sudah membantah itu kemarin. Kan Anda yang bilang kemarin kalau ada penjahat Anda lawan. Hukum kasih itu sudah Anda buang. Ketika Anda menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, ketika Anda menjadi ASN, Anda sudah membuang hukum kasih. Maka syarat masuk surga menurut Yesus mengikuti kehendak Bapa. Kata Anda kehendak Bapa adalah hukum kasih, tidak melawan orang jahat kepadamu, mengasihi musuhmu. Tapi Anda kemarin bilang apa? Ada orang jahat saya lawan. Jadi Anda ini adalah orang yang menginginkan sendiri syarat masuk surga dalam ayat itu. Kakak contohkan Gimana aku Bapak ini? memerkosa istri segala macam, kakak contohkan begini. Kan itu kan berbicara Loh, udah lain. kenapa saya itu. dibatasi contohnya? ya, Kenapa enggak boleh? Bukankah pemerkosaan adalah sebuah kejahatan? Itulah yang diajarkan oleh Yesus itu Kak. Jadi inilah Ya yang kami sudah, kalau lakukan. begitu kenapa Anda marah dengan contoh saya? Gini Kak, apa yang kulakukan itulah aplikasi kehidupan saya. Artinya kakak Pak, bikin dengar contoh ya, tidak ini salah. baik-baik nih. Kristen-Kristen yang naik ke Kemal ini saya sudah peringatkan berkali-kali. Mohon dengan sangat, wahai saudara Kristen, jangan bicara dengan kesoktahuan. Pak, Anda ini kan di room diskusi nih. Ya. Room ini room di mana kita pakai data tekstual, kontekstual, dan juga faktual loh Pak. Kalau Anda mengklaim saya adalah orang yang mengasihi, Pak, itu sama kayak laki-laki yang sedang mau mendapatkan perempuan dibilang aku cinta sama kau dek. Pak, itu omongan Pak, itu klaim. Omongan yang kami tidak bisa lihat. Kami tidak pernah lihat Bapak di rumah Bapak. Jangan-jangan Bapak suka nampar bini Bapak. Kami kan nggak tahu itu. Ya oke. Jangan-jangan Bapak suka terajang anak Bapak. Jangan-jangan anggota Bapak hantam. Kami kan nggak tahu itu. Ya, Itu kan betul, cuma omongan Bapak yang klaim. Tapi yang saya minta adalah kalau memang Kristen adalah orang yang betul-betul mengikuti perintah Allah Bapa, saya pernah minta begini Pak sama orang Kristen. Oke. Tunjukkan satu ritual Kristen dalam keagamaannya yang kita lihat dengan mata kita. Contoh ke Ya. gereja, nyanyi, begini, Ya. menuhankan Yesus, merayakan Natal, makan babi, yang adalah perintah Bapa. Bukan pribadi kalian yang kami tidak bisa buktikan. Satu itu. Yang kedua, tunjukkan kepada saya satu perintah Allah Bapa yang kalian ikuti dalam Bible. Mari kita bahas 10 hukum Torah. 10 hukum Torah mengatakan jangan ada padamu Allah lain. Kalian ikuti nggak itu? Bagaimana mungkin kalian bisa dikatakan mengikuti hukum Taurat sementara kalian percaya ada ilah yang lahir di abad pertama? Pada saat hukum Taurat diturunkan kepada Musa, tidak ada Tuhan berbentuk manusia dan burung merpati. Kata Tuhan ini, jangan ada padamu ilah lain. Di abad pertama muncul ilah berbentuk merpati yang adalah roh dan orang. Lalu kalian katakan itu Allah juga dengan konsep Trinitas. Kalian mengikuti Allah Bapa. Justru kalian membangkang perintah Allah Bapa dalam kitab kalian yang kalian imani. Maka ketika saya katakan seluruh Kristen itu tidak masuk surga, itu tegas secara tekstual, faktual, dan juga konteks. Konteksnya Yesus bicara kepada orang-orang sesat. Konteksnya Yesus mengusir orang-orang yang tidak percaya apa perkataan dia dan tidak patuh kepada perintah Allah Bapa. Dan secara faktual kita buktikan tidak ada satupun denominasi Kristen yang ritual keagamaannya mengikuti perintah Bapa. Salah satu yang bukan perintah Bapa adalah menyembah Yesus. Coba tunjukkan satu saja perintah Allah Bapa untuk menyembah Yesus. Kenapa kalian sembah Yesus? Ada nggak Bapak perintahkan itu? Maka kalian adalah orang yang tak layak masuk surga menurut Matius 7:21 secara tekstual terbukti, tertulis, kontekstual terbukti, tertulis, faktual nyata nampak. Iya, itu boleh aja menurut kakak begitu Kak. Boleh aja menurut kakak gitu. Tapi kalau menurut iman kami tidak. Gitu loh Kak. Saya tidak bicara iman Pak. Kalau iman Anda bilang ini Tuhan juga saya tidak peduli Pak. Saya bicara bukti konkret Pak. Bukti konkret itu ada 3 kalau bagi saya nih. Tertulis secara tekstual, dipahami secara kontekstual, terbukti secara faktual. Itu 3 hal itu yang selalu saya tekankan dalam debat. Satu bukti keilahian Yesus yang kami rasakan. Yang pertama melalui Roh Kudusnya. Boleh dikatakan boleh kitab ini tidak sempurna, boleh ini, tetapi melalui Roh Kudus
yang kami rasakan. Bisa dibuktikan Inilah nggak ini. Roh Kudus itu? Saya buktikan dalam kehidupan saya ketika saya pertama diurapi Roh Enggak, Kudus. saya nggak nanya Bapak dengan kehidupan Bapak. Saya tanya sekarang bisa dibuktikan nggak Roh Kudusnya? Saya kalau Bisa membuktikan, nggak Bapak kepenuhan? Oke, sekarang Bapak berdoa, Bapak kepenuhan Roh Kudus dulu. Baru kan saya sudah bilang dari tadi, Pak Juanda. Tadi di awal kan sudah saya kakak bisa ngomong. merasakan saya Pak buktikan. Juanda, kepenuhan Roh Kudus dulu, Bapak. Boleh. Oke, kalau gitu Oke. saya minta Bapak buktikan seperti yang Yesus minta. Bapak betul beriman kepada Yesus? Betul sekali. Tapi harus Coba saya buka kamera Bapak dan Bapak beli racun dan Bapak minum. Kalau Bapak nggak mati, baru saya Nanti percaya Roh Kudus Bapak ada. bukan itu Kak. Yesus yang ajarkan. jawabannya. Oh, ini Yesus yang bilang nih. Katanya Atau ingin gini deh, bukti Roh Bapak pindahkan Kudus. gunung aja nih. Nih Yesus suruh pindahkan gunung nih ya. Kalau Bapak punya Roh Kudus dan punya iman, Bapak bisa pindahkan gunung ya. Nih saya tunjukkan data nih. Kita mau tahu ya teman-teman ya, Bapak ini betul-betul punya Roh Kudus atau tidak, atau cuman dusta dan omong-omong saja. Mari kita baca Injil Matius pasal 17 nomor 20 ya, Bible Matius ya. Karena imanmu yang kecil, sebab aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindahlah. Pak, tolong pindahkan gunung Merapi, Pak, ke Jawa, Oh, itu. gunung di Ternate aja. Coba Bapak berkata sekarang kepada gunung Gamalama untuk pindah ke Malaysia lah. Itu namanya mencoba, itu namanya Kak. Tak boleh gitu. Oh, yang nyuruh bukan Tetapi- saya. Baca Matius 17 nomor 20. Bukti Saya Roh- tidak mencobai Tuhan Anda, saya bukti mencobai Roh Kudus. Anda karena Anda yang Bukti aku Roh- punya Roh Kudus. Bukti Roh Kudus itu tidak memindahkan gunung, tidak. Yang bilang kalau Anda punya iman sebiji sawi itu bisa pindahkan gunung bukan saya. Iya. Yesus yang bilang itu. Kan saya sudah bilang. Tetapi kan Matius kita pasal 17 nomor 20. tadi kan Sekarang saya bicara. tanya sama Anda, di dalam diri Anda ada Roh Kudus nggak? Sekarang. Ya, amin ada. Oke, besok saya pakai baju apa? Menurut Roh Kudus Anda? Kok bisa begitu pertanyaannya? Wah, masa Roh Kudusnya goblok nggak tahu? Masa Tuhan nggak tahu besok terjadi apa? Ah, parah ini. Inilah ini cuman klaim doang, teman-teman. Karena gini Kak. Teman-teman perhatikan Jika- ya. Kalau jika- cuman Pak, saya lebih punya Roh Kudus, Pak. Bahkan Allah Bapaknya Bapak itu ada dalam diri saya. Bapak percaya nggak? Saya pastikan kalau Kakak bisa dipenuhi Saya Roh Kudus. saya tunjukkan kalau saya lebih berkuasa daripada Roh Kudus dalam diri Bapak. Allah Bapaknya Bapak, Allah Bapaknya Yesus sedang bertengger dalam diri saya. Ini buktinya ya. Hom bila hom turun kau Pak Juanda, kau turun jelap. Segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku bisa turunkan engkau. Tidak ada yang bisa menaikkan kau tanpa seizinku Juanda. Maka aku lebih berkuasa daripada Roh Kudus dalam dirimu Juanda.